cek, cek. Tes. Tes, tes. Ini kontrolnya untuk yang di sini. Karena ini agak buram jadi kita kasih di sini. Ya. Ya, klik lagi. Nah, udah. Ini di sini yang diubah. Itu dia nggak nyambung sama ke sana. Kalau ini ke sana. Ini buat live-nya aja nanti. Nanti dia akan di-relay. Jadi nanti mereka akan lihat iya, dari sini. iya, dari itu. Cek, cek. Shalom, selamat pagi semua. Oi, kurang semangat ini. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Mantap ya. Hari ini kita mau sama-sama seminar. Sebelum kita memulainya, mari ini banyak kursi di depan kosong, kita maju-maju dulu yuk. Kita maju-maju dulu supaya teman-teman yang lain yang di belakang boleh datang. Bisa duduk juga. Mari. Jangan malu-malu, silakan teman-teman boleh maju ke depan, isi agak depan-depan ya. Mari, mari. Terima kasih bapak-bapak, yang ibu-ibunya berarti belum. Teman-teman yang pemuda, mari kita boleh maju ke depan. Kita akan memulai sebentar lagi ya, kita akan mulai.
kan agak susah nih, sama aja kayak ini nanti. Kalau mau ini diturun ke bawah. Diturunin ke bawah. Iya, pasti ngikutin kalau mereka. Nah, tadi kan ngeliatin ke situ. Oh, iya. Ngikutin aja gambarnya kira-kira saya mau gimana. Tapi sebenarnya ini anak-anak itu malah ngikutin ini nanti. Kalau begitu nggak masalah ya. Ikutin saya baca kejadian 28. Nah, mereka kan ada ini. Apa baik? Udah.
Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur bahwa karena anugerah Tuhan, kita diberi kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Khususnya penyertaan-Mu dalam persertaan kami hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama-sama. Mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seminar kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkarya bagi setiap kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus dan biarlah segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu boleh kami pakai dalam pelayanan kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini dari awal pertengahan berakhirnya. Biarlah Roh Kudus yang berkarya bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Biarlah Tuhan setiap jam kami memerlukan Engkau. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Katakan ya Tuhan, tiap jam dampingi hidupku. Ya Tuhan, Kau dampingiku, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyala kodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Katakan ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, ajarku maksud-Mu, ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkah.
Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom buat kita semua. Kabar sukacita kita hari ini bisa kumpul sama-sama dan hari ini kita akan memulai sesi seminar kita pada pagi hari ini. Adalah sebuah kebanggaan Bapak Ibu ya, kita juga bisa sama-sama belajar. Kita perlu belajar itu bukan hanya sekedar mengisi hati, tapi sebelum hati diisi pikiran juga perlu diisi ya. Jadi sama-sama kita belajar, bertumbuh di dalam pengetahuan, di dalam iman, di dalam kerohanian kita. Nah pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya juga bersyukur kita boleh hadir sama-sama dan saya menyambut dengan sukacita rekan-rekan dari GAMKI atau Gerakan Angkatan Mahasiswa Muda Kristen Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan buat kita semua. Juga saya menyambut dengan sukacita untuk Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk PMK Mahasiswa Kristen Unhas dan juga kita bersyukur hari ini secara khusus untuk Ibu Rita Wahyu. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Boleh kita berikan aplaus. Ya, silakan Bu. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk Bu. Kita hari ini akan seminar, durasi seminarnya cukup panjang, jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu terburu-buru. Kita akan mendengar dan sebelum kita seminar, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, mohon dipersiapkan. Kalau boleh dicatat di notes di handphonenya supaya pertanyaannya, kalau misalnya hanya diingat ya boleh saja, tapi nanti supaya pertanyaan tetap bagus, catat ya. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan, jadi kita akan dengar dulu satu materi, satu blok, lalu setelah itu akan saya pimpin di dalam sesi tanya jawab begitu ya. Setiap sesi ada 3 penanya yang boleh langsung bertanya ya. Jadi pertanyaannya akan dikumpulkan terlebih dahulu lalu nanti akan dijawab satu-satu oleh Ibu Rita. Oke. Kalau misalnya juga teman-teman ada kesulitan atau butuh bantuan bisa menghubungi dengan rekan-rekan yang di belakang dan hari ini juga kita akan mendengar kata sambutan dari Pastor Ezra. Saya persilakan. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan kalau kita pagi hari ini bisa sama-sama dan kita menghadirkan Ibu Rita di tempat ini dan kita mau belajar banyak pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Fred dari Ketua GAMKI yang sudah bersedia hadir, lalu kemudian ada dari Ketua GMKI juga ada hadir bersama-sama dengan kita dan kita masih menunggu dari teman-teman mahasiswa. Mereka semuanya kita sudah undang dan kita pengen mereka juga semuanya belajar. Nah kenapa sebelum itu saya juga berterima kasih buat Bu Rita buat kesediaannya Bu hadir di tempat kita yang sederhana ini. Lalu kemudian kenapa kita angkat tema laki-laki dan perempuan. Jadi tema GBI untuk bulan ini adalah mengenai keluarga. Karena keluarga itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang di tengah-tengah. Jadi kita sengaja angkat tema ini karena memang ini tema yang menarik. Apalagi ada isu-isu menarik tentang LGBTQ yang kemudian sekarang sedang berkembang sekali nih. Terutama di negeri Belanda dan ini sangat-sangat berkembang. Nah mungkin nanti kita bisa nyerempet-nyerempet ke situ. Bapak Ibu sekalian kalau nanti ada pertanyaan silakan langsung dipertanyakan ada ahlinya. Dan kita akan melihat di sini dari sisi Biblical Hebrew ya. Jadi nanti Bu Rita akan cerita semuanya dan saya mengucapkan terima kasih semuanya untuk kalau bisa berkenan hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti malam kita ada KKR di tempat ini masih bersama juga Ibu Rita dan nanti malam juga ada Dev, Gerard yang kita panggil untuk kita menemani kita nanti malam. Kurang lebih seperti itu. Dan kami dari panitia mohon maaf apabila masih ada kekurangan di dalam kami menyiapkan acara. Dan kami tahu karena sampai detik ini memang kita berusaha supaya Bapak Ibu sekalian bisa nyaman, tenang dan mengikuti acara dengan baik. Gitu. Jadi mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan saya ucapkan selamat mengikuti seminar kita bersama dan semoga kita semua diberkati. Yang setuju katakan amin. Saya kembalikan lagi, beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sebelum kita memulai seminar mari sejenak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu dan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi oleh kebenaran
firman-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap kami Allah Roh Kudus berikan kami hikmat, pengertian supaya apa yang disampaikan, apa yang kami pelajari boleh menjadi satu bagian yang indah dalam hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan semakin indah lagi di dalam hidup setiap kami. Terpujilah Tuhan, kami memulai seminar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Terima kasih undangannya Pastor Esra dan juga segenap jemaat di sini dan yang hadir di sini sudah menyempatkan waktu. Dan kita akan belajar bersama mengenai laki-laki dan perempuan sama atau sejajar. Ya. Kita mulai. Beshem ha'af ben veru hakodes ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Ya. Anda pasti tanya kenapa Bu Rita pakai tudung. Ini biasanya pertanyaan yang selalu ditanyakan ketika saya pertama kali masuk ke suatu gereja. Ya, kalau Anda lihat di sini, kalau Anda terima kartu Natal gitu kan, Bunda Marianya kan pakai tudung. Tapi kalau orang pakai tudung masuk gereja heran gitu kan. Ya, sebenarnya ini adalah suatu tradisi dari suatu kebudayaan ya. Jadi kalau tradisi ya itu bukan suatu kewajiban. Boleh dipakai, boleh enggak. Tetapi kenapa saya pakai? Saya sengaja pakai. Karena sebenarnya kekristenan itu berasal dari timur. Ya, kalau Anda sering membaca buku-buku mungkin ya. Anda pernah membaca bukunya Profesor Gritsinggis. Nah, Gritsinggis itu mengatakan bahwa ada satu buku yang judulnya Dari Asia ke Israel. Dari Israel ke Asia. Ya. Loh, Israel kan Asia. Tetapi justru kita mengenal Israel dari Barat, gitu kan? Ya. Israel itu Asia. Maka kalau Israel itu Asia, sesungguhnya kekristenan dari Timur dong. Tetapi kita mengenal kekristenan dari Barat, ya, karena misionaris yang dari Barat itu yang memperkenalkan kekristenan kepada kita. Dan itu nggak salah, betul ya. Cuman kita harus mengingat kembali bahwa Yesus Kristus lahir sebagai seorang Yahudi. Dan kita akan belajar banyak mengenai tinjauan antropologi budaya Semitik. Nah, dari mana? Kenapa saya pakai tudung? Nah, ini Rasul Paulus pada zamannya yang dimana saat itu perempuan itu menjadi sangat sopan kalau dia pakai tudung. Itu ada di 1 Korintus 11 ayat 2-16, nggak usah kita baca semuanya. Tetapi yang di sini ayat 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Lanjut ke ayat 13, pertimbangkanlah sendiri patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung dan seterusnya. Jadi di sini Rasul Paulus bicara tentang konteks budaya. Ketika budaya itu tidak mengharuskan perempuan nggak pakai tudung, ya nggak usah pakai tudung. Tapi di sini konteksnya saat itu ternyata perempuan pakai tudung. Dan yang saya pakai ini bukan jilbab atau yang biasanya dipakai orang-orang muslim. Ini adalah mantila. Mantila itu adalah tudung doa yang biasa digunakan oleh saudara tua kita, orang Ortodoks atau Katolik Roma. Dan kenapa pakai tudung? Nah, tadi sebagai suatu tanda wibawa untuk konteks budaya tertentu. Karena saya mengajar, saya sebagai dosen sastra Ibrani dan filsafat Yahudi, maka saya ingin memperkenalkan kekristenan dari sisi timur. Kalau Anda mulai dari kecil sekolah minggu diajari tentang Kristen dari sisi barat. Nah, ini untuk memperlengkapi, bukan untuk membuang ya. Memperlengkapi kita hari ini bahwa kekristenan itu dari timur. Dan sekarang masuk kepada poinnya. Laki-laki dan perempuan sama atau sejajar? Ya, kita semua sepakat sebenarnya. Iya, sejajar. Gitu kan? Tapi adakah dasar teologisnya? Adakah Alkitab bicara tentang itu? Dan sesungguhnya ada. Sebelum orang-orang hari ini itu para feminis itu teriak-teriak kesetaraan gender, sebenarnya Alkitab itu sudah bicara tentang kesetaraan gender. Tetapi hierarki tetap ada dan itulah yang kita pelajari. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, ya.
Kejadian 1 ayat 26. Kalau manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, artinya manusia memiliki kecerdasan yang karena Allah itu cerdas. Kalau manusia itu diberikan kuasa karena Allah memiliki kuasa, karena kita adalah gambarnya. Manusia diciptakan pada hari ke-6 sebagai apa? Mahkota dari seluruh ciptaannya. Itulah kenapa ketika menciptakan manusia itu Tuhan harus bicara dalam suatu sidang yang besar, sidang ilahi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Vayomer Elohim naaseh Adam betsalmenu kitmutenu. Di dalam gambar dan rupa kita, yang dimana di sini betul-betul Tuhan itu menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Apa yang dimaksud gambar dan rupanya? Manusia memiliki kehendak. Itu diwarisi dari Tuhan yang memiliki kehendak. Manusia diberikan kuasa karena Allah juga kuasa. Itulah gambar dan rupa Allah. Dan ketika Allah menciptakan dari dirinya sendiri, dari tidak ada menjadi ada. Yang di sini kalau kita baca dalam sastra Ibrani, ini enggak bisa tidak, yang menciptakan manusia itu hanya Allah saja singular, ya, enggak dibantu dengan para malaikat atau yang lain, ya. Nah, sekarang kita loncat dulu ke pasal 5 ayat 1, nulis demikian. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh dia menurut rupa demut Allah. Jadi apa itu selem dan demut? Nah ini adalah paralelisme Ibrani, gambar dan rupa, selem dan demut. Itu dua-duanya sebenarnya kata-kata yang sinonim dipakai untuk pengulangan kata. Nah orang Ibrani kalau ngulang kata itu artinya apa? Artinya ini adalah sesuatu konfirmasi bahwa betul-betul manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan kemudian kenapa sih harus diciptakan perempuan? Apa maksud dari Tuhan itu menciptakan perempuan? Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28, untuk apa di sini? Untuk prokreasi. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Adam tidak mungkin berkembang biak dengan dirinya sendiri, ya. Tetapi di sini perempuan kenapa diciptakan? Karena untuk prokreasi, ya. Nanti di surga tidak ada prokreasi lagi, maka kita hidup seperti malaikat di surga, sebagai makhluk roh seperti para malaikat. Tetapi sepanjang kita adalah masih makhluk berdaging, ada laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk prokreasi. Nah, prokreasi ini hanya bisa laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki nggak bisa melahirkan anak cucu. Sama juga perempuan dengan perempuan nggak bisa. Harus apa? Harus komplit, ya, laki-laki dan perempuan. Nah itulah maksud Allah menciptakan perempuan bagi Adam. Nah tadi di Kejadian pasal 1 sudah diceritakan bahwa diciptakan satu manusia laki-laki dan perempuan. Dan kemudian di pasal 2 kok ada penciptaan Adam lagi. Apa ini maksudnya? Jadi begini, Alkitab itu selalu menceritakan dalam dua sisi, ya. Kejadian pasal 1 itu bicara mengenai kronologi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam penciptaan manusia, dan di situ diciptakan satu manusia, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Nah, detail dari kejadian hari yang keenam ini kemudian dirincikan pada pasal 2. Makanya pasal 2 ini merupakan apa? Second account, ya. Laporan kedua dari penciptaan itu yang dimana fokusnya di mana? Fokusnya pada hari ke-6. Nah hari ke-6 ini diciptakan Adam, diciptakan Taman Eden, diciptakan binatang-binatang di darat, dan diciptakan bagi istri Adam, ya. Vayitser Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adama vayipak be'apav nishmat hayim vayehi ha-Adam lenefesh haya.
Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu. Apa itu debu? Afar. Debu yang dari mana? Debunya apa? Debunya emas? Enggak. Debunya tanah, ya. Nah, tanah Anda lihat di sini ada apa? Adamah. Tanah itu adamah. Nah, karena manusia itu diciptakan dari tanah, maka dia disebut apa? Adam. Untuk supaya kita ingat bahwa perempuan dan laki-laki itu diciptakan dari adamah. Nah, awalnya Tuhan menciptakan satu laki-laki saja. Kejadian 2 ayat 7. Ya, dari tanah itu unsur raganya, kemudian Tuhan membedakan unsur rohani. Unsur rohaninya itu dihembusi sendiri, ya. Fayipak nismat hayim. Dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidungnya. Sehingga Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dari sinilah seperti yang difirmankan Tuhan Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupanya. Gambar dan rupanya itu kapan dikasih? Ketika Tuhan itu menghembuskan nismat haim, nafas kehidupan. Nah, di situ gambar Allah tersemat pada diri Adam yang kita warisi sampai hari ini. Pak Ence, selamat siang. Terima kasih kehadirannya. Dan disinilah kenapa nanti dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 itu Raja Salomo itu memberikan satu pengertian kepada kita. Karena ini adalah suatu filsafat kematian. Nah, kitab Pengkhotbah itu filsafat kematian. Nah, manusia diingatkan kembali bahwa kamu diciptakan dalam 2 unsur. Unsur pertama itu apa? Unsur pertama adalah unsur raga yang dari tanah. Kemudian ada unsur apa? Unsur rohaninya yang dimana nafas itu dihembuskan oleh Allah, ya. Dan di sini Irak. Nah, kenapa kita banyak skolar Alkitab itu memperkirakan di situ? Karena ada beberapa bukti. Yang pertama Pishon yang mengalir ke seluruh tanah Hawila, tempat emas itu ada, ya. Dan kemudian ini nggak usah kita baca. Kemudian ada sungai Gihon. Kemudian ada sungai apa lagi? Tigris dan Efrat. Nah, dari Tigris dan Efrat ini yang 2 ini masih ada. Ya, Hiddekel dan Ferat ini masih ada. Dan itu letaknya ada di
hari ini kira-kira di Irak. Nah yang 2 tadi mana? Pishon, Gihon, ya. Di mana itu? Itu mungkin hilang. Hilangnya kapan kira-kira? Ketika banjir Nuh, ya. Mungkin terhapus di situ, jadi tinggal 2 saja hari ini, dan itu kita kenal daerah itu Mesopotamia, ya. Oke, sekarang ini kira-kira ya Irak di situ. Nah, kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, artinya di sini hanya 1 Adam. Tuhan menciptakan 1 Adam saja, dan itu nanti ada gemanya di Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 bahwa kita semua manusia itu berasal dari 1 Adam yang dulu ditaruh oleh Tuhan di Taman Eden di Kisah Para Rasul 17 ayat 26 ya. Dari 1 orang saja ia telah menjadikan bangsa dan umat manusia mendiami seluruh bumi. Nah, dan di sini dalam bahasa Ibraninya itu midam echad, midam echad bahasa Ibraninya, dan bahasa Yunaninya itu henos haimatos, dari 1 darah saja. Jadi dari 1 benih saja kita ada. Nah, sekarang kita masuk pada suatu pemahaman bahwa Tuhan betul-betul menciptakan 1 Adam saja. Bahkan istrinya pun tidak diciptakan secara terpisah, tetapi dari mana? Dari Adam. Ya, jadi nggak ada manusia lain yang di luar Adam. Bahkan istrinya pun berasal dari dia, bisa kita konfirmasi dalam Kejadian 1:26 sampai 27, dan kemudian Kisah Para Rasul 17 ayat 26, dan juga 1 Korintus 15 ayat 45. Ini semuanya menuliskan bahwa manusia diciptakan dari 1 Adam. Nah, dan kemudian di sini ada suatu perintah, semua pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas, ya. Dan di sini kemudian ada warning, ya, kecuali di tengah-tengah itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan darinya, ya. Kenapa? Beyom akhalha mimenu mot tamut. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, jadi pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, dan nanti itu dilanggar. Dan ini enggak kita bahas hari ini, karena kalau membahas ini nanti saya perlu 2 jam lagi. Kita khusus membahas tentang istri dari Adam. Nah, kemudian di sini ini dari sisi Allah. Ya, Kejadian 2 ayat 18, ini ingat-ingat ya ayat ini. Ini adalah apa yang dilihat Allah. Tuhan mengatakan begini, tidak baik manusia itu sendirian saja, maka aku akan menciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, kalau Anda membaca Kejadian pasal 1 itu semuanya Tuhan itu bilang, dan Allah melihat semuanya itu baik. Ya, Fayar, Elohim, Tov, Meot, sungguh amat baik. Bahkan ditulis dalam Kejadian 1 ayat 31 ditambahin, sungguh amat baik. Tetapi di Kejadian pasal 2 ini Tuhan, Adam sendirian. Tuhan melihat, oh enggak baik. Tapi ya ini menarik. Ketika Allah melihat sesuatu yang tidak baik, apakah Allah langsung menjejalkan kepada Adam? Adam, kamu nggak baik sendirian. Nih, buat temen lu. Ya, nih, gua kasih bini buat lu. Enggak, ya. Nanti Tuhan menunggu Adam merasakan sendiri bahwa sendirian itu nggak enak. Nah, ketika Allah melihat itu nggak baik, tetapi Tuhan membiarkan Adam merasakan sendiri itu nggak enak. Nah, artinya di sini Tuhan membiarkan manusia itu di dalam free will-nya. Dia punya kehendak, dia ingin teman, ya. Nah, walaupun sesuatu tidak baik dilihat oleh Tuhan, Tuhan nggak langsung jejelin teman buat Adam. Nah, ada satu kata-kata yang menarik, dan ini menjadi pokok dari apa yang kita kupas hari ini. Apakah laki-laki dan perempuan itu sejajar? Nah, kuncinya dari mana? Kuncinya dari Kejadian 2 ayat 18 ini, ya.
Tuhan mengatakan lotov heyot ha-adam levado, nggak baik kalau manusia itu sendirian saja. Ya, eselo esher kenekdo. Biarlah aku membuat baginya esher kenekdo. Tuhan itu mengatakan biarlah aku. Kayaknya aku perlu bikinin dia temen deh. Nah, wow, kalau kita baca sesuai bahasa aslinya ini beda banget, ya. Biarlah aku membuatkan teman bagi si Adam ini. Tapi apakah itu langsung dilakukan? Kalau langsung dilakukan oleh Tuhan bisa kan? Sebagai Allah yang maha kuasa dia bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan gak melakukan itu. Kenapa? Ya, karena disinilah Tuhan menghormati sisi free will yang diberikan kepada manusia. Biarkan dia nanti merasakan sendiri. Nah, kata-kata yang diterjemahkan dengan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Ini terjemahnya ini nggak salah. Tapi ini yang saya sering sebut sebagai lost in translation. Ya, terjemahnya betul. Bahasa Inggrisnya juga betul. Ya, a helper meet for him. Ya, seorang penolong yang cocok dengan dia. Tetapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa Ibraninya ini beda banget. Terjemahnya nggak salah tapi nuansanya beda. Ya, kalau kita baca ini dalam bahasa Ibraninya esher kenekdo. Esher itu penolong, ya. Dan kata esher ini di Alkitab, ya, dalam bahasa Ibrani secara umum itu biasanya ditaruh kepada seseorang dalam konteks militer yang artinya deputi. Ya. Jadi perempuan itu deputi, esher, penolong. Terus kenekdo. Nah, penolong, deputi, kenekdo. Kenekdo itu yang berhadapan dengan dia atau yang lebih lugas yang beroposisi dengannya. Jadi kalau ada perdebatan antara suami istri itu biasa sebenarnya, tapi jangan berantem terus gitu maksudnya ya. Karena apa? Esher kenekdo, seorang penolong yang beroposisi dengannya. Nah, sekarang kalau saya menerjemahkan ini sesuai harfiah bahasa Ibraninya dengan apa yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, walaupun terjemahannya nggak salah, tapi nuansanya beda. Nah, kalau dibedakan dengan filsafat Jawa itu istri itu apa? Konco wingking, tahu? Konco teman, wingking apa? Di belakang. Jadi istri itu teman di belakang, ya, ya. Kalau di China juga begitu, ya. Kalau ada kalau ada raja, istri disebut apa? Huang Ho. Ya, Huang Ho. Jadi raja di belakang. Nah, sama filsafat Chinese, filsafat Jawa menempatkan istri konco wingking. Tapi Alkitab bicara apa? Esher kenekdo, seorang deputi yang beroposisi dengannya. Iya, dia deputi. Ya, kalau ada deputi, ada apanya? Ada komandannya. Nah, jadi di sini walaupun perempuan itu bisa beroposisi dengan suaminya, artinya komandan tetap suami. Nah, jadi secara jajaran sama, tetapi hierarki keluarga itu harus menampakkan hierarki yang ada di surga. Bahwa hanya ada satu pemimpin, Allah Bapa di surga. Demikian juga di dalam suatu keluarga walaupun istri bisa mengoreksi suaminya, tapi kepala keluarga nggak pernah berubah. Ya, istri nggak boleh mengambil alih. Nah, jadi sejajar yes, tetapi dia adalah esher, deputi, co-warrior. Nah, saya memberikan contoh ini co-warrior. Nah, kalau kita membaca dalam terjemahannya orang Yahudi, ini agak mirip dengan bahasa aslinya ya. Di sini diterjemahkan dengan a helpmate
opposite him. Ya, seorang penolong tapi opposite, berhadapan, yang bisa mengoreksi suaminya. Suami bisa salah, maka istri harus mengoreksi. Tetapi istri apa tadi? Esher, ya, Esher, deputi, co-warrior. Kalau suami adalah panglima, istri deputi. Dan itu nggak boleh berubah. Ya. Dan istri punya hak bicara, bukan konco winking. Kalau konco winking, keputusan gue sendiri kata si suami. Tetapi Alkitab mengatakan istri boleh memberikan advice-nya kepada suami. Ya, nah tapi setelah itu Tuhan kan tadi bilang nggak baik. Laki-laki itu sendirian nggak baik. Nah setelah itu maka Tuhan menciptakan teman-teman yang lain, nggak langsung diberikan istri baginya. Dikasih teman-teman yang lain yang dimana Tuhan menciptakan dari media tanah juga. Dan dari situ Tuhan menciptakan binatang-binatang di hutan dan segala burung yang di udara. Nah dibawanya itu kepada Adam untuk dikasih nama. Apa yang nama itu yang diberikan oleh Adam, itulah nama yang kita kenal hari ini. Ya, misalnya ya bahasa Edenik ya tentu saja. Jadi Adam ini dulu ngomong bahasa apa dong gitu. Nah saya terakhir ketemu dengan seorang dosen saya namanya Profesor Isaac Moseson. Dia seorang linguis. Dia mengatakan bahwa bahasa Edenik itulah yang menjadi cikal bakal dari bahasa Ibrani. Ya, nah kenapa kok bahasa Edenik itu cikal bakal bahasa Ibrani ini kalau mengarah jauh nanti bahwa keturunan Sem yang saleh ini ya nanti menurunkan Ever. Ever itu bapaknya orang-orang Ibrani dan dia masih tetap beriman kepada Tuhan dan di situ itulah kenapa bahasa Ibrani tetap ada yang berasal dari bahasa Edenik. Nah, jadi seandainya Adam itu menamai singa itu Aryeh. Ya bahasa Ibrani hari ini dikenal dengan Aryeh dan seterusnya ya. Nah kemudian ayat 19 ya ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak dan burung-burung di udara kepada segala yang di hutan ya. Nah baru di sini. Ini dari sisi Adam. Adam bicara apa? Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, dia sudah punya banyak nih teman-teman. Ada singa, ada jerapah, ya, ada kambing, ada sapi dan seterusnya. Dia udah kasih nama semuanya. Tetapi di situ dia merasa kesepian. Gak cocok itu sama aku. Gak sepadan itu dengan aku. Nah, penolong yang sepadan ditulis kembali di sini Esher Kenegdo. Ya, nah di sini. Ini merupakan suatu konfirmasi. Dari sisi Allah, Tuhan melihat gak baik laki-laki itu sendirian. Nah sekarang dari sisi si laki-laki itu, iya ada jerapah, ada singa, dan seterusnya. Tapi itu semua bukan temanku. Ya, aku gak punya teman. Nah setelah Adam merasakan sendiri bahwa tidak ada Esher Kenegdo, tidak ada seorang penolong yang bisa beroposisi dengannya sebagai lawan bicaranya, ya. Lawan bicara yang enak itu apa? Kalau bayangin kalau Anda itu punya teman, ya. Terus dia bilang iya terus sama Anda. Asik nggak sih? Nggak asik ya. Ya. Kalau Anda punya teman, Anda ngomong apa dia iya. Anda ngomong nyuruh apa dia. Kalau dia minta tolong apa kamu bilang iya. Iya terus. Nah itu artinya teman Anda bodoh. Nah teman yang baik dan teman yang pinter satu saat dia harus mengoreksi Anda. Nah ini namanya Esher Kenegdo. Penolong yang beroposisi, yang bisa beroposisi. Nah itu baru sejajar ya. Seorang bos dengan bawahannya itu dituntut untuk iya terus kan. Tapi kalau dia nggak punya teman yang sejajar dengan dia, lama-lama dia juga akan lonely. Seorang pendeta besar yang nggak punya teman yang sejajar, lama-lama dia akan sendirian di atas lonely. Ya, itu biasanya
penyakit dari hamba Tuhan besar kalau sudah terkenal ya, kemana-mana takut disalamin orang, dikerubutin orang, lama-lama dia apa? Lonely ya, karena dia nggak punya teman yang sejajar. Nah maka kita semua, apapun kita, dimanapun kita, posisi kita apapun, kita akan terus butuh penolong yang sejajar. Kalau enggak lonely seperti Adam ini, ya kan? Nah dari sini baginya sendiri nggak ada esher kenegdo. Disinilah kemudian muncul suatu filsafat Yahudi yang mengatakan demikian. En hakados baruhu ba bitrunya en beriotaf. Ya. Allah yang Maha Kudus itu tidak akan sewenang-wenang dengan ciptaannya. Kenapa? Ya. Allah yang Maha Kudus tidak akan sewenang-wenang dengan ciptanya. Pada Kejadian 2 ayat 18. Tuhan sudah melihat laki-laki itu kalau sendiri nggak enak, nggak baik. Tapi Tuhan nggak langsung jejelin Hawa kepada Adam. Ya. Ditunggu dulu baru Adam itu merasakan bahwa kesepian itu nggak enak. Barulah nanti Tuhan menciptakan teman bagi Adam, ya. Makanya ada suatu pemahaman Tuhan itu nggak pernah melakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Tuhan Maha Agung, Maha Kudus, Maha Kuasa. Tetapi dia tidak pernah memperlakukan umatnya itu sewenang-wenang. Dia menghormati hak free will dari Adam ini, ya. En hakados baruhu babitrunya imberiotaf. Ya. Nah, sekarang barulah Tuhan menciptakan esher kenegdo bagi Adam. Wow, ya. Nah, ini saya carikan gambar. Jadi laki-laki panglima. Ya. Seorang istri deputi. Tetapi bukan deputi yang gak punya hak bicara, tetapi deputi yang punya hak bicara. Maka di sini saya memberikan istilah, ya. Anda gak setuju juga gak apa-apa, ini istilah saya ya. Perempuan itu menjadi co-warrior, ya. Karena hidup ini medan pertempuran, ya. Hidup ini di dalam keluarga itu harus berjuang. Maka seorang suami harus punya co-warrior yang solid. Ya, kalau co-warriornya itu cuma ngeritik tok, kasihan nanti suaminya. Maka dia bukan hanya mengkritik tetapi juga memberikan support. Maka istri adalah co-warrior bagi sang panglima, ya. Nah, jadi esher kenegdo, esher artinya penolong. Apa artinya penolong? Seorang penolong, ya. Bayangkan kalau teman Anda sakit terus Anda nolongin. Berarti yang nolongin lebih kuat daripada yang ditolong. Maka perempuan sebenarnya diberi kekuatan yang lebih oleh Tuhan. Jadi istilah perempuan makhluk yang lemah, itu salah. Ya. Kalau esher penolong itu pasti lebih kuat. Ya, ibu-ibu, ya pasti punya pengalaman ya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Terus Anda punya karir atau bahkan kerja di rumah ya, terima kerjaan online ya, jualan online ya. Terus masih masak, masih bersihin rumah ya, masih momong anak, masih masak ya. Terus kemudian suami ada di kantor, pulang. Nah, perhatiin ibu-ibu, suami-suami ya. Kalau ibu-ibu yang sakit, Anda pasti, oh aku harus nyiapin susu, aku harus nyiapin buku buat anak, aku harus nyiapin baju, aku harus begini-begini. Tapi kalau suami yang sakit ya, rewelnya ya ampun ya. Nah itulah kenapa dikatakan bahwa perempuan itu betul-betul esher. Karena kekuatannya itu kadang-kadang di rumah itu melebihi suaminya sendiri ya. Dan ini sudah terbukti banyak yang bicara begitu. Dan inilah istilah bagi perempuan. Nah perempuan di Alkitab itu
jarang sekali disebutkan sebagai perempuan yang lemah, kecuali ya dalam hal-hal tertentu janda-janda yang memiliki anak dan ditinggal mati suaminya misalnya, itu dianggap sebagai makhluk yang lemah. Tetapi dalam suatu teamwork, di dalam suatu keluarga, perempuan itu selalu dianggap sebagai seseorang yang memiliki kekuatan lebih. Ya, contoh tadi, perempuan disebut sebagai Esher Kenegdo, co-warrior, seorang penolong. Penolong pasti memiliki kekuatan yang lebih dari suaminya, ya kan? Nah, kemudian kalau Anda membaca dalam Amsal pasal 31, ya, ayat 10 sampai 31, di situ Salomo menutup Amsalnya itu dengan suatu tribute. Tributnya kepada siapa? Tributnya kepada perempuan. Ya, Anda tahu nggak ada laki-laki yang punya istri lebih banyak daripada Salomo ya. 700 permaisuri, 300 gundi. Kalau di total 1000. Nah, angka 1000 dalam filsafat Ibrani itu tak terhingga. Ya, kalau mau lebih, Salomo bisa. Ya, kalau Kaisar Cungko itu istrinya 5000, ya, wah gak kalah. Kita bilang kalah nih Salomo sama Kaisar Cungko. Kaisar China itu bisa 5000, ya, ditaruh di Tiananmen di situ. Nah, tetapi istilah 1000 dalam bahasa Ibrani itu adalah sesuatu yang tak terhingga. Kalau Salomo mau, berapapun perempuan itu nggak bisa dihitung deh gitu. Nah, jadi itu adalah contoh ekstrim dari kekayaan seorang laki-laki itu Salomo. Tapi Salomo menutup Amsalnya ini, apakah menutup dengan salah satu nama dari istrinya? No. Siapa itu yang disebut oleh Salomo dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Nah, kalau Anda membaca Alkitab bahasa Ibrani, dia menyebutkan apa? Eshet Hayil, Miyimsa. Nah, sebutan Eshet Hayil itu hanya disebut 2 kali di Alkitab. Pertama siapa yang nyebut? Pertama yang menyebut Eshet Hayil itu Boas. Ternyata Eshet Hayil itu disebutkan Boas untuk siapa? Untuk Ruth istrinya. Jadi Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu adalah karakter Ruth yang kemudian dijadikan tribut penutup dari Amsal. Kenapa Amsal ditutup dengan tribut kepada seorang perempuan? Karena perempuan di rumah dan dialah orang yang pertama menjadi guru bagi anaknya. Maka hanya dari ibu yang baik anak-anak akan dididik dengan baik. Ya, jadi Eshet Hayil. Eshet Hayil Mimsa. Jadi Eshet itu perempuan atau istri, Hayil itu yang cakap ya, istri yang cakap kan bahasa Indonesianya ya. Atau a woman of valor dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu sama. Itu adalah terjemahan yang enggak salah, tapi apa tadi? Lost in translation. Eshet itu istri, Hayil itu sebenarnya adalah suatu gelar yang diberikan kepada laki-laki yang sudah menjadi pahlawan. Ya, Boas itu disebut sebagai Ish Gibor Hayil. Ya, seorang laki-laki yang perkasa luar biasa, seorang pahlawan yang perkasa itu adalah gelar bagi Boas. Tapi Boas sendiri memberikan gelar kepada istrinya, kamu ini Eshet Hayil, kamu istri jagoan. Nah, jadi Amsal, hikmat yang didapatkan seseorang itu tidak akan lepas dari ibunya. Nah, kalau Anda membaca kitab Raja-Raja di situ, Batsheba ibunya Salomo dikenal sebagai seorang ibu yang sangat cakap. Nah, itu dia juga merasakan bahwa aku ini adalah hasil dari didikan ibu. Dan kenapa Salomo memberikan tribut kepada Ruth? Ternyata walaupun Salomo beristri 1000 atau beristri tidak terhingga, ternyata yang dijadikan tribut bukan salah satu dari istrinya. Siapa?
neneknya. Wow. Jadi ternyata dari 1000 istri yang dipunyai Salomo nggak ada satupun yang persis seperti Ruth. Maka Salomo mengatakan, istri yang cakap siapa sih yang punya? Eshet Khail, siapa yang punya? Istri yang jagoan, istri yang menjadi pahlawan, siapa yang punya? Aku nggak punya loh, kata si Salomo. Yang punya siapa? Boaz. Dan berbahagialah bapak-bapak, para suami yang memiliki istri yang cakap, istri yang jagoan, istri yang memiliki kekuatan yang lebih dari suaminya. Ya, karena dia adalah Esher. Ya, wow. Dan sekali lagi, Alkitab banyak menempatkan perempuan menjadi sosok yang luar biasa. Nanti kalau Anda masuk di kitab Hakim-Hakim, ya, sebelum feminisme itu teriak-teriak kesetaraan gender, ya, sebelum Megawati bisa jadi presiden, ya, sebelum Evita Peron jadi presiden, ada pemimpin bangsa perempuan bagi bangsa Israel, siapa namanya? Deborah. Ya. Jadi artinya di sini Alkitab sangat menghargai kekuatan perempuan. Tetapi kalau di dalam hierarki keluarga apa tadi? Esher Kenegdo, deputy co-warrior. Anda kalau perhatikan dalam kitab Hakim-Hakim itu Deborah istri Lapidot. Walaupun dia adalah pemimpin negara, tapi jangan lupa loh Deborah itu istri Lapidot. Kalau di rumah dia sebagai istri, sebagai Esher Kenegdo. Ya, nah sekarang bagaimana perempuan itu diciptakan? Tafsiran pertama, perempuan itu diciptakan dari rusuknya Adam. Ya, ada 2 tafsiran. Ya, jadi di sini, ketika Tuhan sudah melihat bahwa Adam itu nggak punya teman, baru dibikinkan teman. Apakah Tuhan menciptakan sesuatu yang di luar Adam? Ternyata tidak. Tuhan mengambil dari sisi Adam, ya. Dari bagian dari Adam itu dari rusuknya. Nah, jadi di sini kalau itu rusuk, artinya Tuhan membedah dari badannya Adam ini, berarti ini adalah suatu bedah torak yang pertama. Nah, kalau ini dibaca di dalam bahasa Ibrani, ini menarik sekali seperti SOP pembedahan hari ini di rumah sakit ya. Nah, Vayapel Adonai Elohim Tardemah, ya, Al Ha-Adam. Dan Tuhan menjatuhkan manusia itu, dan kemudian Tuhan membuat manusia itu menjadi tardemah, ya, menjadi di sini tidur nyenyak. Tapi saya lebih suka ini dijadikan artinya itu lebih ke kelengar. Anda tahu kelengar? Ya, kelengar itu udah nggak tahu apa-apa, keadaan yang seperti dibius. Makanya hari ini kata tardemah itu juga dipakai dalam bahasa Ibrani modern sebagai pembiusan. Tuhan membuat manusia itu menjadi kelengar, ya. Dijatuhkan dulu baru kelengar. Nah, sama kan seperti SOP hari ini. Seorang pasien ditidurkan dulu, baru dibius. Setelah dibius dia jadi apa? Kelengar. Nah, setelah kelengar apa? Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya. Artinya di sini ada pembedahan, ya. Ada harus dibuka itu bagian dari Adam. Setelah itu Tuhan apa? Menutup tempat itu dengan daging, ya. Fayiskor basar tahtenah. Betul-betul kata ditutup. Nah, kalau tadi dibuka harus ditutup, dijahit lagi. Ini persis seperti SOP di rumah sakit sampai hari ini, bukan? Ya kan? Wow. Jadi ini bedanya. Kalau Anda membaca keindahan Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, walaupun ini bukan sesuatu yang wajib bagi orang-orang Kristen, tapi kalau Anda membacanya dalam bahasa Ibrani, nuansanya akan menjadi beda dan artinya menjadi lebih dalam, ya. Kata tardemah menjadikan kelengar tadi itu, ya. Itulah yang sampai hari ini dipakai sebagai istilah sebagai anastasia, ya. Nah, lalu bagaimana? Wah, ibu ini ngajarin sesuatu yang nggak cocok dengan sains. Pembiusan itu kan baru ditemukan pada 1842 oleh seorang dokter
William Long. Ya, Dr. Long memang secara ilmiah ya menemukan suatu anestesia dan kemudian itu ditulis secara ilmiah tahun 1842. Tapi apakah obat-obat yang menjadikan orang kelenger itu baru dipahami orang pada saat tahun 1842? Bukankah ya pemahaman tentang chemistry itu sudah dipahami orang sejak apa? Sejak Mesir kuno, bukan? Makanya kata chemistry kan berasal dari bahasa Mesir, ya kan? Nah, jadi walaupun secara ilmiah ilmu kedokteran baru ditemukan pada abad ke-19, tapi bukan berarti pengetahuan orang tentang pembedahan dan pembiusan itu baru diketahui pada abad ke-19 ya. Nah, di mana buktinya? Ya, di sini ada satu kitab tradisinya orang Yahudi ya. Dalam Radak on Genesis, jadi ini penafsiran untuk Genesis pasal 2 ayat 21. Di sini Radak ya, Rabbi David ben Himhi itu bercerita tentang satu keadaan yang dimana dulu ada seorang Rabban Gamaliel. Ada yang tahu Rabban Gamaliel? Siapa Rabban Gamaliel? Gurunya Rasul Paulus. Nah, gurunya Rasul Paulus ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itu ketika dipanggil oleh Kaisar Romawi bercerita tentang Torah. Nah, si anaknya Rabban Gamaliel itu bercerita bahwa dahulu Tuhan itu membius manusia, kemudian mengambil bagiannya, kemudian menciptakan perempuan. Yang artinya pada abad pertama pembiusan sudah dipahami oleh orang-orang Semit. Ya, kalau orang-orang Semit sudah memahami itu, sebelumnya kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa dong. Pada zamannya Musa sudah dipahami bisa nggak? Bisa dong. Karena Musa sekolahnya di mana? Musa sekolahnya di Mesir. Ya, kenapa Musa menjadi orang berhikmat? Dia nggak akan lepas dari sekolahannya yang di Mesir. Kalau Musa menjadi orang berhikmat, dulu sebelum Musa ada orang pinter yang luar biasa, paling pinter di Mesir. Sebelum Musa siapa? Keturunan Abraham. Yusuf ya. Nah, dan di sini dari inskripsi kuno bahwa pembiusan dan pembedahan itu sudah dikenal sejak ancient Egypt ya. Dan ini kalau sekarang bahasa Ibrani modern itu mengatakan tardemah itu adalah suatu pembiusan, itu masih bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kemudian di sini dari rusuk yang diambil oleh Tuhan maka dibangunnyalah perempuan. Nah, ini kenapa Tuhan kok pakai atau Musa memakai kata dibangun? Kenapa perempuan itu kok tidak dibentuk ya Vayetser? Kenapa kok nggak pakai kata dibentuk? Kok memakai kata dibangun? Ini mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan family itu apa? Family dalam bahasa Indonesia. Keluarga, rumah, tangga. Ya. Rumah dan tangga. Artinya apa? Ada suatu bangunan yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan. Dan inilah yang kita sebut dengan rumah tangga, itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 32 yang dimana Tuhan betul-betul membangun. Ya. Sebuah rumah, a home bagi Adam, yaitu dengan menciptakan istri baginya. Nah ya, Alkitab akan beda sekali kalau kita membaca dalam nuansa Ibrani, bukan? Ya, akan menjadi lebih cantik. Nah, kata Sela dalam bahasa Ibrani sampai hari ini ya, kita tadi kan baca Ibrani klasik. Bahasa Ibrani modern juga menyebut bahwa Sela itu dalam artian rusuk. Bahwa memang perempuan itu diciptakan dari satu rusuk Adam. Ya. Nah, dan ini, jadi ini juga dalam terjemahan Orthodox Jewish Bible itu menerjemahkan Sela tadi dari rusuk Adam. Ya. Nah, ini adalah penafsiran yang pertama. Nah, kemudian sekarang penafsiran yang kedua.
perempuan itu diciptakan dari apa? Bagian dari Adam. Jadi ada yang menafsirkan kalau tadi rusuk, sekarang tidak ditafsirkan sebagai rusuk saja. Enggak dong, bukan rusuk doang dong. Bagian dari Adam. Ini pun juga benar ya. Ada argumentasinya benar ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu seorang istri itu namanya apa? Garwo. Sigar nyowo. Jadi separuh nyawa dari laki-laki itu istrinya. Nah ini sesuai juga dengan penafsiran kedua bahwa perempuan itu diciptakan dari sisi Adam. Dan terjemahan dari ortodoks orang-orang Yahudi yang lain juga menyebut sebagai sides, jadi bagian dari Adam. Oke, dua-duanya punya argumentasi yang kuat, nggak perlu kita salahkan, dua-duanya kita pakai, nggak kenapa, ya kan? Nah, jadi tafsiran perempuan adalah separuh laki-laki juga benar karena pada akhirnya Adam bilang apa? Berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dia akan dinamai perempuan, ya. Perempuan bahasa Ibrani itu apa? Isya. Karena dia diambil dari ish, laki-laki. Kenapa perempuan disebut sebagai isya? Karena dia diambil dari ish. Jadi dari sini kemudian Musa memberikan satu sisipan, ya, setelah bicara tentang penciptaan perempuan, kemudian dikasih sisipan sama Musa. Kenapa? Karena audiensnya Musa itu adalah bangsa Israel yang saat itu sedang dia gembalakan. Karena perempuan itu diciptakan sebagai bagian dari sang suami Adam itu, makanya kemudian ngasih konklusi ini Musa pada ya, dan kita sering sekali berantem gara-gara tafsir. Ngapain ya? Saya biasanya terhadap perbedaan tafsir saya memilih untuk lentur. Ya, the genius of the end, the tyranny of the or. Kalau ini atau ini, akhirnya berantem. Ya udahlah, kita ambil dua-duanya. Toh dua-duanya baik. Ya, dua-duanya memiliki argumentasi yang baik. Baik laki-laki itu sebagai bagiannya dibelah jadi istrinya atau hanya bagian dari rusuknya saja. Yang pasti dua-duanya itu menyatakan bahwa istri tidak pernah lepas dari sang suaminya tadi itu, sehingga mereka adalah dua tubuh tetapi satu daging. Nah, di sini kita diperingatkan lagi bahwa Kisah Para Rasul 17 ayat 26, dari satu Adam saja manusia itu dan seluruh keturunannya itu tercipta. Bahkan istrinya pun tidak diciptakan terpisah dari dirinya, bahwa dari satu dam saja, dari satu darah saja. Nah, sekarang kita merujuk kepada nama Adam. Nah, ini namanya ilmu filsafat letterisme Ibrani. Kenapa namanya Adam? Ya, Adam kita tahu tadi Adamah itu apa? Tanah. Nah, kalau nama Adam dibelah, ya, dibelah nama Adam. Nah, ada unsur alef, alef itu Elohim, kemudian dam.
Alef itu Elohim berarti ada unsur Allah. Dam tadi apa? Dam darah. Jadi kalau ada makhluk berdarah yang memiliki unsur dari Allah itu cuman Adam. Sapi enggak, singa enggak, ular enggak ya. Hanya Adam yang memiliki unsur dari Allah. Alef dan Dam. Ada unsur Elohim dari Adam. Nah inilah kenapa nanti Dam itu diartikan sebagai benih dari seorang laki-laki. Misalnya di sini, Kejadian 4 ayat 10. Ketika Allah bertanya kepada Kain, Kain di mana adikmu? Nah itu nanti yang akan kita pelajari nanti malam. Di mana adikmu? Terus Kain bilang, emangnya aku penjaga adikku? Nah terus kemudian firman-Nya, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kalau kita baca ini dalam bahasa Indonesia, darah adikmu, singular. Ya dalam bahasa Inggris, ya, thy brother's blood cried unto me, blood singular. Ya karena ini memang grammarnya bahasa Inggris memang. Tetapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa Ibrani, ya, kol deme ahiha. Suara atau teriakan dari darah adikmu. Nah kenapa bahasa Ibrani nulisnya plural, darah. Karena sebenarnya yang dibunuh oleh Kain sebenarnya bukan Habel seorang. Tapi apa? Habel dan kemungkinan keturunan yang akan lahir dari Habel. Kamu gak bunuh satu orang Kain, kamu bunuh Habel dan seluruh kemungkinan keturunannya. Maka dosa pembunuhan nanti dibahas lagi pada Kejadian pasal 9. Itu sebagai suatu dosa yang amat serius. Kenapa? Kalau seseorang membunuh sesamanya, dia bukan membunuh satu orang itu, tetapi membunuh apa? Kemungkinan keturunan dari orang yang kamu bunuh ini. Kain, kamu sungguh berdosa. Karena darah dari adikmu. Karena darah adikmu dan darah keturunan yang mungkin akan keluar dari adikmu. Telah kamu bunuh, dosamu amat berat. Nah jadi ini kita sudah memahami tentang Esher Kenegdo. Ya, penolong yang beroposisi. Nah tapi jangan salah ya ibu-ibu, nanti pulang nanti lakinya dikomplain terus atau dikoreksi terus ya. Wah salah ini ya. Anda harus melihat kata Esher di depannya. Kata Esher di depannya itu apa? Deputi ya. Walaupun Anda boleh mengoreksi tapi Anda tetap deputi. Anda nggak boleh ngambil alih posisi suami sebagai komandan, nggak boleh ya. Jadi Esher Kenegdo, penolong yang beroposisi, tetap Esher, tetap co-warrior. Ya. Nah itulah kenapa nanti di perjanjian baru pada surat pastoralnya dalam 1 Korintus 11 ayat 8-9 di sini ini yang namanya isu kesetaraan gender itu bukan cuma hari ini ya ibu-ibu, bukan urusan hari ini. Sejak zamannya Rasul Paulus itu sudah ada ya. Itulah kenapa ayat ini ditulis. Karena pada zaman itu perempuan yang jagoan-jagoan ini ya udah mulai mengambil posisi dari suaminya ya. Katakanlah hari ini ya suami bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Ternyata istrinya kemudian juaran online ya. Ternyata laku banget. Suaminya tetap gajinya katakanlah misalnya 10 juta. Ternyata dari jualan online itu si istri dapat income 20 juta. Walaupun dia income-nya 20 juta, dia tetap Esher. Ya, Esher Kenegdo. Itulah yang diperingatkan oleh Rasul Paulus di sini. Ya, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ibu-ibu ingat loh ya, walaupun kamu jagoan, dapat duit lebih banyak atau mungkin posisi lebih tinggi. Ya, bayangkan itu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ya, secara posisi, secara income kita bisa bayangkan dia pasti memiliki income lebih tinggi. Ya, sebagai menteri posisinya
jauh lebih tinggi dari suaminya. Tapi kalau kita lihat Instagramnya, nah kita kan suka ini stalking orang kan. Saya juga suka stalking orang. Keluarga itu kelihatan baik. Artinya apa? Di sini Ibu Sri Mulyani tetap menempatkan suaminya sebagai apa? Komandan baginya, dan dia tetap share kenegdo gitu kan. Nah inilah yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ibu-ibu ingat bahwa laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan yang berasal dari laki-laki. Nah laki-laki dalam bahasa Ibrani itu ish. Makanya perempuan itu disebut sebagai isya. Kenapa isya? Karena kamu isya itu berasal dari ish. Ya. Kalau bahasa Indonesia laki-laki perempuan, ya kayaknya beda. Tetapi kalau bahasa Ibraninya ish, isya. Man, woman. Ya. Nah ada unsur man-nya. Nah, jadi di sini kita kalaupun ada penafsiran yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan di sini dengan pemahaman Anda sebelumnya, nggak apa-apa. Ini sebagai suatu kekayaan yang kita pelajari siang ini, ya. Nah dari sini lalu berkatalah, ya, manusia itu hak Adam, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, Isya. Ya kenapa kok dinamai perempuan? Isya, sebab dia diambil lakah dari laki-laki. Nah bahasa Ibrani lakah ini bentuk nifalnya itu nikah. Ring the bell, nikah. Nikah. Jadi lembaga pernikahan kalau Anda cari dalam Alkitab Perjanjian Lama itu mana ada kata pernikahan. Katanya lembaga pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan yang pertama kali di Taman Eden, mana gitu. Hanya bisa dibaca dalam naskah bahasa Ibraninya, yang dimana di sini ada kata lakah. Dari kata lakah muncul kata nikah. Jadi inilah lembaga pernikahan yang pertama dibentuk oleh Tuhan, dan di situ ketika seorang laki-laki siapa Adam mengklaim istrinya. Oh, kenapa kok langsung Adam itu bisa mengenali istrinya? Karena dia diambil, dia bukan orang asing, dia adalah bagian dari dirinya sendiri. Kamu adalah perempuan, Isya. Aku Ish, kamu Isya. Karena kamu Isya berasal dari Ish. Maka karena kamu diambil dari aku, maka aku mengklaim kamu adalah milikku. Nah Alkitab ya zaman dahulu sebelum ada akta pernikahan, ketika seorang laki-laki mengklaim perempuan sebagai miliknya, itu sudah pernikahan, ya. Dari mana? Dasarnya dari Kejadian 2 ayat 23. Hari ini pun sebenarnya demikian. Seorang laki-laki mengklaim seorang perempuan sebagai istrinya, itulah pernikahan. Dan kemudian dilegalkan dengan surat nikah dan diberkati oleh imam. Nah itu kan selanjutnya. Kalau zaman itu pernikahan yang pertama imamnya siapa? Nggak ada lagi, ya Tuhan. Dan inilah pernikahan yang pertama dalam Kejadian 2 ayat 23. Nah, dan kalau Anda lihat di ayat-ayat selanjutnya, semua kata nikah mengambil istri itu diambil dari lakah. Misalnya Kejadian 11 ayat 29, Abram dan Nahor dua-duanya kawin kan. Nah ini bahasa Ibraninya juga lakah. Lakah itu nikah. Ada banyak sekali kata nikah dalam artian menikahi, ya. Nah, jadi inilah pernikahan yang pertama itu laki-laki dan perempuan. Kenapa harus laki-laki dan perempuan? Karena untuk apa? Untuk prokreasi, untuk memenuhi bumi dan menguasainya. Nah, dan di sini itulah tatanan pernikahan, ya. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya Isya, laki-laki itu Ish, bersatu dengan Isyahnya, ya, menjadi satu daging. Jadi ide Alkitab itu kalau pernikahan bukan laki-laki dengan laki-laki, ya, bukan perempuan dengan perempuan, ya, tapi laki-laki dengan perempuan. Dan laki-laki dengan laki-laki di sepanjang Alkitab, aktivitas seksual mereka itu dikendem oleh Alkitab, dikutuk oleh Alkitab. Memang tidak ada kutukan kepada orang-orang lesbian, ya, tetapi itu pun bukan ide dari Alkitab untuk pernikahan, ya. Dan disinilah Alkitab kita dibuka
dengan pernikahan, ditutup dengan pernikahan. Dibuka pernikahan di mana? Di Kejadian 2 ayat 23 sampai 24 itu adalah tatanan pernikahan ada di pembukaan Alkitab, di mana di kitab Kejadian. Dan nanti pun Alkitab kita ditutup dengan pernikahan. Pernikahan anak domba ketika Tuhan lakah. Ya. Nah, kalau Anda membaca kitab Wahyu, karena kita nggak bahas kitab Wahyu, sebenarnya pengangkatan itu adalah lakah. Ketika lakah itulah pernikahan anak domba. Jadi awal dibuka dengan pernikahan, penutupannya ditutup dengan pernikahan figuratif antara Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki kita dan gereja adalah mempelai perempuannya. Ya. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, ya. Dan di sini kita sudah belajar banyak tentang human. Saya boleh tuliskan? Masih kuat? Ya, dan ini menarik sekali, ya. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya ia menurut rupa Allah. Jadi kemudian karena ada satu laki-laki dulunya Adam, kemudian dipecah menjadi dua, ya, laki-laki dan perempuan, dan dua-dua laki-laki dan perempuan ini disebut sebagai manusia Adam, ya. Kemudian ayat 5 pasal 5 ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ya. Zachar unekeva, ya. Laki-laki itu zachar, ya, zachar unekeva, perempuan itu nekeva. Jadi kata zahar ada zeh di sini. Setiap ada zeh biasanya di bahasa Ibrani itu artinya maskulin, unsur maskulin. Perempuan nekeva, ini menarik ya. Jadi human itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan zahar itu laki-laki. Perempuan apa tadi? Nekeva. Nah, zahar itu berasal dari atau berhubungan dengan kata zehuhit. Ya, zahah. Anda tahu Zakius itu dari kata ini. Zehuhit. Artinya apa? Pure. Pure. Nah, jadi laki-laki itu disebut di Alkitab sebagai unsur pure dari human. Karena memang human itu tercipta dari satu laki-laki saja. Jadi maka laki-laki itu unsur pure. Nah, dan zahar itu dalam bahasa Ibrani itu artinya ingat. Zahar bisa bermakna laki-laki, bisa dalam artian ingat. Kenapa kira-kira ingat? Karena ada yang tahu? Sebuah keluarga diingat dari apa? Surname bapaknya. Ya, maka sebuah keluarga diingat dari si laki-laki yang menjadi kepala keluarga di rumah itu siapa? Nah, itulah surname. Maka Zachar diingat Zachar, ya. Nah, kemudian perempuan nekeva. Nah, nekeva itu unsur holo. Nah, kalau unsur tadi Zachar itu Anda lihat di sini simbol anatomi laki-laki bulat itu artinya tubuh. Kemudian ada panah. Artinya apa? Dia pemberi. Pemberi apa? Pemberi benih, pemberi nafkah, pemberi nama, surname. Makanya simbolnya seperti ini. Ternyata simbolnya dari mana nih? Dari Alkitab. Bagaimana dengan perempuan? Dari Alkitab juga. Bahasa Ibrani perempuan itu apa? Nekeva. Apa itu nekeva? Unsur hollow. Seperti cave, ya, lobang atau gua. Dan gua ini menerima suatu asupan dari si pemberi benih tadi. Zachar. Jadi ini ternyata asalnya dari Alkitab. Wow. Jadi sumber filsafat yang sebenarnya yang kita ketahui sebenarnya dari Alkitab. Nah, jadi perempuan nekeva, laki-laki zachar. Maka manusia adalah perpaduan ada antara unsur yang pure si laki-laki itu dengan cave. Dan mereka itu berdua membangun suatu rumah tangga yang utuh.
Inilah tatanan Alkitab, harus laki-laki dengan perempuan, nggak bisa laki-laki dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki dengan laki-laki mau kawin, ya demi hak asasi manusia ya silahkan. Tapi jangan suruh gereja untuk memberkatinya. Kasihan pendetanya, nggak ada ayatnya, ya nggak ada ayatnya gitu loh. Nah, jadi kalau ngotot tapi ayatnya nggak ada, bahkan katanya di Amerika itu sudah ada suatu undang-undang yang kalau pendeta itu nggak memberkati pasangan LGBT, dia akan bisa dipidanakan. Nah ini kan suatu penyimpangan yang sudah jauh. Alkitab ya itu hanya bisa menikahkan laki-laki dengan perempuan. Tetapi kalau yang LGBT mau pengen nikah ya sebaiknya mungkin topnya itu di catatan sipil sajalah. Ya kasihan nanti pendeta ini. Kalau sudah dijadikan undang-undang itu kan repot ini. Ya kan? Yang satu menyalahi hukum Tuhan, yang satu menyalahi hukum negara. Mau dipilih yang mana? Ini yang pendeta-pendeta yang di Amerika ini pada kasihan nih ya. Dan sebaiknya kalau saya melihat satu hak asasi mereka yang pingin mereka bangun para gay pride dunia ini ya jangan sampai menyuruh imamnya itu untuk melanggar lah gitu ya. Nah itu dari sisi saya. Jadi di sini laki-laki dan perempuan itu adalah unsur human itu. Perempuan adalah receiver. Makanya ada tubuh kemudian plus. Kenapa? Karena dia receiver. Dia menerima benih sehingga dialah yang mengandung dan melahirkan anak-anak. Dan laki-laki pemberi benih, unsur tubuh ada tanda panah karena dia yang memberi. Jadi pemberi nafkah, pemberi nama, dan yang selalu diingat di keluarga itu laki-laki, dan ini merupakan suatu pemahaman juga di dalam Alkitab bahwa laki-laki itu ibaratnya itu unsur soul, unsur jiwa, dan perempuan itu ibaratnya itu unsur badan. Badan tanpa jiwa mati, ya. Maka pernikahan yang hidup dan yang menghidupkan adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki nggak bisa melahirkan anak. Bisa sih direkayasa, tapi nggak akan bisa menghilangkan unsur perpaduan antara laki-laki telur dan benihnya telur dari perempuan dan benihnya laki-laki itu ya. Nah jadi laki-laki sang pemberi nafkah, nama sebagai ingatan. Nah karena dia adalah zakhar, laki-laki ya, zakhar laki-laki. Kemudian ada kata zera, itu artinya benih, ada juga. Kemudian ada zan itu pangan. Kemudian zun memberi nafkah, juga itu laki-laki yang kerjaannya laki-laki. Zakhar maka dia diingat karena dia adalah pemimpin dari keluarga itu. Kemudian ada zikharon, peringatan, memori. Sebuah keluarga memorinya dari mana? Dari si bapak dari keluarga itu. Nah inilah zakhar sebagai pemberi nafkah dan yang selalu diingat. Nah ini kayaknya sejarah. Nah sekarang saya masuk kepada bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus bersama-sama ya, membangun hubungan yang melibatkan Tuhan. Ya. Bahasa Ibrani untuk Tuhan huruf Tuhan itu ya disebut dengan Adonai, Yod He Vav He. Bentuk konstraknya itu ya. Nah, laki-laki Ish itu punya unsur Tuhan di mana di Yod yang merah itu. Nah, istri Isya punya unsur nama Tuhan di bagian He-nya ini yang merah itu. Nah, kalau misalnya laki-laki unsur Tuhannya itu yang Yod merah itu dibuang, itu akan dibaca Esh. Esh itu apa? Api. Unsur perempuan kalau membuang unsur ketuhanannya, ya ada He di situ, maka dia akan dibaca Esh, api. Maka rumah tangga yang tidak melibatkan Tuhan di dalam rumahnya, maka rumah itu akan jadi apa?
ash, jadi neraka panas ya, ash. Nah, ash bahasa Ibrani itu bukan ash yang bahasa Indonesia ya, ash itu api. Jadi kalau Anda ingin rumah tangga adem, sejuk, enak, nyaman, maka libatkanlah Tuhan di dalam rumah Anda. Dan dari sini maka laki-laki dan perempuan itu diharapkan memberikan apa? Memberikan prokreasi laki-laki dan perempuan, dan mereka melahirkan keturunan-keturunan mereka. Ya. Nah, dari sini kita lihat di sini ada unsur gimel ya, perempuan itu gimel. Kata gimel itu apa artinya? Nursing. Nah, kata gimel itu hurufnya G, huruf G dalam bahasa Ibrani itu kayak perempuan lagi duduk nyusuin anaknya. Nah, jadi bahasa Ibrani huruf-hurufnya itu piktogram seperti huruf-huruf Mandarin. Huruf Mandarin itu juga piktogram. Nah, huruf Ibrani juga demikian. Jadi gimel, gimel perempuan. Seperti nursing ya. Nah, jadi bahasa Ibrani untuk pasangan suami istri pasutri ya. Itu zuk. Zuk itu apa? Kita tadi unsurnya z tadi apa? Maskulin. Dan gimel itu yang nursing apa? Perempuan. Jadi laki-laki V-nya itu dan perempuan. Jadi unsur pasutri sesuai dengan Alkitab itu zuk. Unsur laki-laki dan perempuan. Married couple. Jadi married couple itu bukan zus, bukan guk ya, bukan perempuan dengan perempuan tapi laki-laki dengan perempuan. Maka dengan demikian ya married couple harus laki-laki dengan perempuan. Jelas bahwa pernikahan LGBT ya itu bukan ide dari Alkitab ya. Dan di sini dalam filsafat bahasa Tiongkok juga sama ya. Sama piktogram ya, bahwa ada dua orang, awalnya itu dua orang. Dunia ini diawali oleh dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang dibaca itu menjadi yin. Nah, dan bagaimana mereka itu supaya bagus. Nah, sesuatu how bagus itu unsur ni dan Unsur laki-laki dan perempuan itu ada di dalam satu huruf. Artinya apa? How, baik. Sesuatu yang baik dimulai dari laki-laki dan perempuan. Maka saya juga sangat menikmati sekali pada setiap undangan pernikahan. Karena inilah tatanan dari Alkitab kita yang memang harus prokreasi dari laki-laki dan perempuan. Jadi inilah yang kita pelajari. Siang ini kita akan masuk pada tanya jawab. Oke, kita beri aplaus dulu buat Ibu Rita. Wah, jadi seru ya. 1 jam kurang lebih kita sudah belajar banyak dan kita sudah mulai pasti timbul pertanyaan-pertanyaan, dan tadi sudah ada juga gerakan-gerakan kekinian, gerakan feminisme atau gerakan anti patriark. Itu juga menjadi satu isu yang berkembang di Indonesia begitu. Salah satunya isu yang cukup kuat itu dari kawasan Jawa, secara khusus Jawa Barat dan sekitarnya Jakarta, di mana daerah itu justru betul-betul mengapresiasi kesetaraan gender di luar batas yang seharusnya begitu. Jadi tidak ada lagi selebrasi gender itu menjadi satu, pokoknya sebebas-bebasnya begitu. Jadi dalam hal ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya berikan 3 pertanyaan dulu, 3 penanya. Lalu pertanyaannya dikumpul, setelah itu Ibu Rita akan menjawab satu persatu pertanyaannya. Ya, dengan Bapak siapa boleh perkenalkan diri, ada mic-nya di belakang ya. Ya, shalom, selamat siang buat kita semua. Saya Dirman Talasa, saya dari DPD Gamki Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, pertanyaan saya ada 2. Mohon maaf saya agak terlambat tadi sedikit. Ya, ini materi tentang kesetaraan gender. Nah, pertanyaan saya, di lingkup dunia kerja, memang rasa confidence seorang perempuan masih sangat kurang. Karena mungkin ya merasa bahwa kami kaum perempuan ini kurang mampu. Nah, pertanyaan
kira-kira apa tips yang bisa diseringkan hari ini untuk teman-teman, khususnya teman-teman perempuan, agar bisa membangun kepercayaan diri untuk mengambil peran dimanapun teman-teman perempuan ditempatkan. Ya, kemudian yang kedua terkait masalah pernikahan sesama jenis. Sudah jelas tadi dibahas di materi bahwa dipaparkan oleh Kak Rita tadi bahwa pernikahan sesama jenis memang sudah dilarang di Alkitab, tidak ada. Nah, di luar negeri sudah ada yang berlaku. Nah, apa peran pemerintah Indonesia? Mungkin ada informasi terkait masalah itu supaya hal-hal ini tidak terjadi di negara kita. Jangan sampai hal-hal seperti ini, ya mungkin oke lah sekarang masih belum ada di Indonesia, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa ini terjadi juga di Indonesia. Nah, kira-kira apa regulasi yang pemerintah Indonesia buat untuk hal-hal seperti ini? Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Selamat memberkati. Terima kasih untuk Pak Dirman dari BPD Gamki Sulsel. Untuk penanya yang kedua, ada penanya kedua? Ya silakan Ibu, sebentar ada mic-nya. Ya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, saya bersyukur bahwa pagi ini boleh diperjumpakan bersama dengan Ibu Rita. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yuliana Abadi Sapirura, bersama dengan suami saya juga pendeta. Sangat-sangat berbahagia sekali saya, bersyukur sekali boleh mendapat ilmu yang luar biasa dari Ibu Rita pada pagi hari ini dalam ilmu linguistik Ibrani. Ya, bahwa kebanyakan dari pemikiran-pemikiran di dalam gereja yang berkembang bahwa peran perempuan terkhusus dalam tradisi perjanjian lama itu sepertinya tidak dikesampingkan lah, ya, karena budaya patriarki yang sangat membungkus akan tradisi perjanjian lama ini. Tetapi luar biasa bahwa ini menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang sangat-sangat spektakuler bagi saya ketika ini semua dikupas, bahwa ternyata dalam perjanjian lama pun sangat-sangat menghormati dan menjunjung tinggi peran perempuan. Ya, dan saya bersyukur bahwa ya kebetulan saya sementara dalam studi S2 dan memang memilih konsentrasi publik KPL, sehingga ini juga yang kemudian menginspirasi saya untuk mengangkat akan isu-isu atau topik-topik yang sangat krusial di dalam peran perempuan. Ya, bukan berarti bahwa kadang-kadang juga kita perempuan ketika bersoal mengenai feminis, ya seakan-akan bahwa kita perempuan ada sebuah tendensi bahwa gerakan yang mendobrak atau juga mengcounter kaum laki-laki. Ya, tetapi ini sangat-sangat memberikan sebuah inspirasi bagi saya secara pribadi, sehingga yang ingin saya tanyakan ke Ibu, dalam proses yang panjang dalam mitra laki-laki dan perempuan ini, sebetulnya ada hal-hal yang bagaimana atau kiat-kiat yang bagaimana untuk sedikit mendobrak akan akan sebuah bingkai atau bungkus yang masih sangat kuat sekali mengenai peran laki-laki ini, baik itu di tengah-tengah gereja misalnya, di mana ya puji Tuhan bahwa saat ini sudah ada gerakan emansipasi wanita juga dan feminis, tetapi masih lebih banyak pemahaman patriarki di tengah-tengah lingkup gereja ataupun pemerintahan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta. Maaf Ibu Pendeta siapa tadi namanya? Ya, Pendeta Yuliana. Ibu Pendeta Yuliana ya. Pendeta Yuliana. Ya, terima kasih. Untuk sesi 1 penanya terakhir, penanya ketiga,
Saya persilakan. Ya, ada 2 orang sekaligus. Boleh langsung sekali ya. Bapak dulu yang di belakang, silakan Pak. Terima kasih juga untuk kesempatan ini. Yang saya ingin boleh dibilang bertanya ya tidak juga, tapi karena Alkitab sendiri Allah memperkenalkan dirinya, mengidentifikasinya seperti sifatnya memang maskulin ya, dengan nama Elohim gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini sejak awal ya, jadi Allah menunjukkan juga seperti itu, dan itu yang menyebabkan ada gerakan-gerakan feminisme sepertinya akhirnya seperti menantang identitas dari Allah sendiri. Seperti itu. Itu aja yang saya inginkan. Terima kasih Pak Jeffrey. Terakhir yang di sini boleh mic-nya sekaligus. Jadi ini langsung di pertanyaannya, lalu setelah ini Ibu Rita akan menjawab pertanyaannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, baik. Saya Yotama Samuel. Saya mahasiswa STT Jelkrai. Saya ingin bertanya. Dari semua ciptaan Allah dari hari pertama sampai hari kelima, ketika Allah sudah menciptakan, Ia mengatakan semuanya itu baik. Tetapi di Kejadian 2 ayat 18 di situ dikatakan tidak baik. Jadi seakan-akan jelek. Jadi pertanyaannya, apakah ini salah penafsiran atau bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih untuk Yonatan Samuel. Silakan Ibu Rita boleh langsung. Baik, ada pertanyaan yang mungkin saya jawab secara sekaligus ya dari yang pertama dari Bapak Dirman Talasan dari Kamki Sulsel ya, dan Ibu Yuliana ya. Tips kepercayaan diri perempuan dan pemikiran gereja yang kadang-kadang itu mengesampingkan perempuan akibat budaya patriarki dan bagaimana mendobrak hal itu ya. Sebenarnya mendobrak hal itu artinya kembali ke Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu sangat menghormati perempuan, dan walaupun seperti kata Pak Jeffrey tadi Allah itu digambarkan maskulin. Wow, ini empat pertanyaan saya jadikan satu aja deh. Ya, Allah itu maskulin. Lah kalau Allah itu memang digambarkan sebagai maskulin, terus bagaimana dengan gerakan perempuan? Ini saya ada di sini ya, saya ada jelaskan di sini. Budaya patriarki. Alkitab kita harus kita akui bahwa ditulis dalam budaya patriarki karena Alkitab menyebut bahwa Allah itu Bapa, Elohim, akhiran im itu akhiran maskulin. Berarti Allah, walaupun Allah itu adalah roh yang genderless ya. Arti dari genderless itu bukan perempuan, bukan keduanya. Karena dia bukan tubuh seperti kita, dia itu beyond gender. Tapi dalam bahasa antropomorfisme bahasanya manusia, dia disebut sebagai laki-laki. Nah, laki-laki kita tadi sudah belajar apa? Zachar. Zachar itu apa? Zechuchit, unsur pure. Jadi kalau Adam yang adalah manusia pertama disebut sebagai pure dan dia yang menciptakan itu adalah Allah, maka pure itu berasal dari Allah. Sehingga Allah harus secara bahasa manusia ditulis dalam gender laki-laki. Jadi ini bukan untuk soal isu feminisme atau bukan ya. Nah, bagaimana dengan gerakan feminisme yang menggugat? Dikatakan bahwa Allah itu adalah panglima perang. Tuhan itu namanya ya. Adonai Ish Milchama ya, Ish Tuhan itu Ish. Tuhan itu laki-laki. Ish. Wow, kalau dibaca dalam bahasa Ibraninya itu Tuhan itu laki-laki perang, laki-laki dalam suatu peperangan. Tuhan itu namanya laki-laki. Perempuan menggugat. Enggak bisa ya. Apa yang ditulis oleh Musa dalam ilham Roh Kudus ini enggak bisa digugat. Lalu bagaimana dengan perempuan? Terus apakah perempuan menjadi lebih rendah gitu dari laki-laki?
Ya, itulah yang tadi disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa memang perempuan mulanya dari laki-laki dan itu memang nggak bisa dirubah. Dan satu lagi disebut bahwa Allah itu Bapak, kok bukan Ibu? Nah, ada juga kan gerakan dari yang berasal dari Korea itu Church of God yang menyebut Allah Bapa jadi Allah Ibu. Kenapa? Ya karena gerakan feminismenya itu kuat sekali, tapi itu kan menyalahi Alkitab. Walaupun Allah itu genderless, tapi dia disebut sebagai laki-laki. Kenapa? Karena dia unsur pure. Unsur pure seperti Adam. Maka secara bahasa manusia ditulis dalam gender laki-laki. Dan Alkitab juga nulis bahwa laki-laki itu adalah suami bagi umat. Dan kita, gereja Tuhan itu disebut sebagai satu figur feminim. Sebagai mempelainya. Tuhan nanti mengangkat umatnya pada kesudahan dunia nanti itu juga ditulis dalam filsafat Ibrani-nya itu lakah seperti menikahi. Nah ini kan juga budaya laki-laki dan budaya laki-laki ini gak bisa kita hilangkan. Memang ditulis dalam budaya patriarki. Lantas bagaimana perempuan? Kita tadi sudah belajar tentang Esher Kenegdo. Bahwa perempuan itu adalah unsur penolong yang beroposisi dengannya. Penolong tapi memiliki hak bicara yang bisa mengoreksi suaminya. Bisa berhadapan head to head dengan suaminya. Kalau suaminya itu salah dia harus mengoreksi. Artinya di sini perempuan juga diakui hak bicaranya. Nah itulah sebabnya disebut sebagai Esher Kenegdo. Dan di sini kita melihat sebelum para perempuan itu ribut tentang isu feminisme. Dan feminisme, gerakan teologi feminisme itu berasal dari mana sih? Ada yang tahu? Gerakan teologi feminisme itu berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Berasal dari Amerika. Ya, siapa tokoh-tokohnya? Ya, ada Rosemary Ruther, ada Letty Mandelsville, Russell, ya, ada juga Elizabeth Kosler Fiorenza. Ini adalah orang-orang Amerika pada tahun 1930. Wow. Jadi teologi feminisme itu berasal dari mereka dan mereka menyebut ini sebagai suatu teologi pembebasan. Tapi pencipta teologi pembebasan untuk kesetaraan gender feminisme ini sampai hari ini Amerika nggak punya presiden perempuan. Wow. Kita malah punya, ya. Mentok-mentoknya apa? Wakil Presiden Kamala Harris hari ini. Nah, bagaimana dengan female leadership in ancient Israel? Ini kita lihat ada nabiah perempuan banyak, ya. Siapa nabiah perempuan? Deborah termasuk, ya, Hulda, Noaya, Hana, dan Deborah ini adalah seorang pemimpin bagi negara. Ya, dia disebut sebagai ibu bagi bangsa. Ya. Deborah, Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim orang Israel. Nah, hakim saat itu seperti pemimpin negara karena waktu itu mereka nggak punya raja. Jadi Deborah saat itu sudah menjadi pemimpin negara. Jadi kalau kita melihat di sini, artinya perempuan itu sudah diakui kepiawaiannya jika dia memang memiliki suatu kelebihan daripada yang lain. Bahkan dia diperbolehkan menjadi nabiah, dia diperbolehkan memimpin negara sebagai hakim. Ya, nah Anda lihat di Hakim-Hakim 5 ayat 7, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ya. Artinya di sini dia adalah kepala negara. Nah, di Alkitab isu feminisme ini enggak dipersoalkan. Kalau memang engkau memiliki suatu potensi, kamu bisa jadi pemimpin. Tetapi Anda lihat di sini, sebelumnya ya, Hakim-Hakim 4 ayat 4 ketika menyebut nama Deborah, disebut apa? Istri Lapidot, ya. Udevora Isha Nevia Eshet Lapidot. Eshet Lapidot.
istrinya dari Labidot. Bahwa secara hierarki di dalam rumah tangga dia tetap istri. Walaupun dia adalah ibu bagi Israel. Hakim-Hakim 5 ayat 7. Ya, jadi inilah tatanan Alkitab. Itulah sebabnya ya, sebelum Megawati jadi presiden di Israel itu sudah ada seorang perdana menteri perempuan dan mereka nggak usah nyari dalilnya karena Alkitab sudah ada. Hakim-Hakim 4 ayat 4 dan Hakim-Hakim 5 ayat 7. Itulah sebabnya Golda Meir pada tahun 70-an dia sudah dapat memerintah sebagai seorang perdana menteri perempuan pertama di Israel. Ya, jadi kalau kita menempatkan Alkitab sebagai acuannya, perlu nggak sih perjuangan kesetaraan gender? Nggak perlu. Kenapa ada perjuangan kesetaraan gender? Karena budaya yang mengubahnya. Ya, misalnya di Jawa pada zaman Kartini dahulu, perempuan nggak boleh sekolah. Maka harus ada dobrakan secara budaya. Tetapi Alkitab sejak dahulu sudah menempatkan perempuan sebagai pemimpin. Kalau ada isu kesetaraan gender yang didobrak apanya? Budaya setempat. Kalaupun di gereja misalnya laki-laki terlalu kuat di gereja itu. Yang perlu didobrak apa? Budaya gereja itu. Bukan Alkitabnya. Alkitab sudah memberikan satu pedoman yang sudah sangat baik. Dan kalau kita menerapkan ini, sebenarnya isu kesetaraan gender itu nggak perlu. Tapi kenapa perlu? Karena budaya setempat telah mengubahkan tatanan Alkitab ini, maka perlu dobrakan. Ya. Jadi kalau kita ingin mendobrak suatu kehebatan laki-laki yang terlalu dominan di suatu kebudayaan tertentu, maka pakailah Alkitab. Maka Alkitab bisa menjadi obat dari penempatan feminisme yang salah itu. Demikian, ini saya harap bisa menjawab 4 pertanyaan tadi dan satu lagi ya. Tadi tanya bagaimana jika nanti satu saat di Indonesia ini ada dilegalkan pernikahan sesama jenis ya. Mungkin DPR nanti bikin satu undang-undang ya, undang-undang baru dan itu diterapkan ya. Kalau untuk hukum sipil ya, kadang-kadang gereja itu sudah di luar kendalinya ya. Misalnya seperti di Belanda, di sebagian negara-negara bagian di Amerika, Denmark dan lain-lain itu sudah membolehkan pernikahan sesama jenis.
itu adalah bagian dari dirinya dan itu merupakan lembaga pernikahan yang pertama. Demikian. Ya, unsur tidak baiknya itu kontekstual. Kalau sendiri, maka diciptakan temannya. Demikian. Terima kasih Bu Rita, boleh beri aplaus dulu buat kita semua. Itu menarik sekali. Jadi beberapa pertanyaan itu memang menjadi satu isu yang sangat teologis dan juga isu konstitusional. Artinya kita berhadapan begitu di negara kita. Jadi izin menambahkan Ibu sedikit ya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri hingga hari ini berdasarkan pernyataan dari Kominfo dan dari MKRI, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak melegalkan pernikahan sejenis. Dan itu berlaku berdasarkan Undang-Undang 1974 hingga Undang-Undang Revisi tahun 2022 menyatakan pernikahan sejenis tidak dilegalkan. Dan praktiknya pun adalah praktik yang bertentangan dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di bawahnya digarisbawahi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan konstitusi ini, apakah mungkin kalau kita bicara mungkin tidak mungkin, selalu ada kemungkinan. Tetapi sejauh ini pemerintah kita masih tetap tegas dengan pernyataan pernikahan sejenis sekalipun ada mungkin terselubung adalah sebuah tindakan melanggar undang-undang dan melanggar Pancasila. Demikian untuk tambahan dari saya. Dan Bapak Ibu sekalian juga sembari memikirkan pertanyaan sesi kedua, pertanyaan akan saya buka untuk sesi yang kedua. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hendak dipertanyakan mengenai tadi tips-tips ataupun mengenai materi yang sudah disampaikan, tapi misalnya lupa Bu, misalnya materinya bagian yang mana begitu. Bisa dicoba diketik supaya lebih rapi pertanyaannya, lalu nanti sampaikan kepada saya moderator Binardi atau langsung bisa dengan Ibu Rita. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan sesi yang kedua. Saya belum lihat anak-anak muda dari GB ini ada tertarik untuk bertanya begitu mengenai teman-teman bagaimana sih tentang perempuan atau misalnya dengan laki-laki atau tips-tipsnya begitu. Silakan sesi pertanyaan yang kedua, 3 orang penanya, ada 3 orang langsung. 4 orang, oke. Silakan dari Bapak yang pakai baju ungu dulu ya. Oke. Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Jembres Wirahadi, saya dari STT Blessing Indonesia. Nah, saya ingin mempertanyakan bahwa dulu waktu saya masih remaja itu cukup sering mendengar Bapak Pendeta, Ibu Pendeta bilang kalau laki-laki itu tulang rusuknya kurang 1. Ya, padahal secara medis kan tidak demikian. Ya, secara medis jumlah tulang rusuk pria dan wanita itu sama. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mau menanggapi apa yang tertulis di Kejadian 2 ayat 21 di mana di situ dicatat Tuhan mengambil salah satu rusuk Adam dan kemudian menutupi bagian itu dengan daging. Nah, apakah itu hanya sekedar sebuah gambaran romantisme yang bermakna oh, wanita diciptakan untuk berada di sisi pria, bukan tulang kaki untuk diinjak-injak gitu kan. Nah, tapi kalau andaikan kita berkata bahwa itu hanya sebuah penggambaran, berarti tidak tertutup kemungkinan bahwa ada bagian lain dalam kisah penciptaan yang hanya berupa gambaran juga. Nah, kira-kira bagaimana kita menanggapi ayat itu? Terima kasih. Terima kasih. Boleh dicek dulu rusuknya Pak. Siapa tahu lengkap juga. Iya. Terima kasih Pak James ya pertanyaannya. Boleh selanjutnya tadi Roy ya. Boleh dari Roy boleh bertanya. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya Roy Naldo dari STT Blessing. Saya mau bertanya, apa sih yang menjadi pertimbangan atau apa yang menjadi dasar filosofisnya? Kenapa kok perempuan dalam Alkitab itu seolah-olah, ya kita belajar tadi ya bahwa tidak begitu kok, bahwa perempuan itu tidak disepelekan. Tapi kalau kita melihat faktanya di Alkitab bahwa seolah-olah perempuan itu kayak disepelekan karena kita melihat bahwa saya membaca di Alkitab itu sangat jarang perempuan ditulis dalam silsilah. Dan salah satu dampaknya adalah salah satu dampak kecilnya di Indonesia adalah karena akibat tidak ditulisnya nama-nama perempuan dalam silsilah, banyak orang yang tidak memahami kok
dari mana sih si Kain mengambil istri itu? Nah, kita yang belajar teologi ya pahamlah dengan hal itu, tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penanya yang ketiga, saya persilakan. Shalom, Ibu Rita, kita jumpa secara onsite. Ya, nama saya Heinze Kopstad. Pertanyaan pertama adalah memang Alkitab tidak ditujukan untuk menjawab sains, tetapi merupakan sumber daripada sains itu. Nah, tadi sempat Ibu Rita katakan bahwa Adam itu diciptakan dan dikhususkan untuk ditempatkan pada satu tempat atau bed Eden di situ. Berarti ada penciptaan yang lain dari manusia-manusia yang atau Adam-Adam lain ya, yang tidak bersifat tidak ada unsur Tuhannya. Nah, yang kedua adalah adakah makna lain daripada sela itu atau tulang rusuk itu? Dan juga tadi dikatakan tentang akan jadi api. Nah, bagaimana kaitannya dengan wanita itu akan bergairah di Kejadian pasal 3 dan kemudian laki-laki akan menguasai wanita itu. Saya kira itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Dan terakhir pertanyaan yang keempat tadi. Penanya keempat, ya silakan. Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, saya Dian Geri Pasamba dari KMKO Elektroteknik, Fakultas Teknik Unhas. Pertanyaan saya itu, pertama saya akuin, memang feminisme ini memberikan dampak positif, menjamin hak-hak asasi wanita dan juga membuat wanita lebih dihormati dan dihargai. Tetapi di sisi lain, bagaimana jika ada pihak-pihak tertentu yang menganut prinsip feminisme secara radikal dan terlalu menjunjung tinggi prinsip tersebut. Jadi seperti mereka menganggap diri lebih superior dibandingkan yang lain. Bukannya ini menjadi tantangan tersendiri, mungkin bisa mengubah sistem tatanan sosial dan mengancam terjadinya eskalasi konflik gender. Ini tentunya bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan wanita itu sebagai penolong dan pria itu sebagai yang ditolong. Tetapi bagaimana bila penolong tersebut menolak untuk menolong? Dan pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Silakan akan dijawab pertanyaannya. Baik. Yang tadi saudara Dendi ya, betul ya? Dedi. Dedi atau Dendi? Oh Dean, oh jauh maaf. Dean. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Wirahadi, kalau laki-laki tulang rusuknya kurang 1 karena diambil oleh Tuhan, benar nggak sih? Ya, jadi seperti di sini, ya orang itu punya DNA, ya. Kalau sepanjang DNA-nya ini nggak rusak, ya nggak masalah, ya. Misalnya begini, kalau seorang laki-laki, katakanlah dia mau menikah, tiba-tiba dia mau menikah. Tiba-tiba dia tabrakan motor, terus kakinya harus diamputasi. Ya. Apakah nanti anaknya kakinya putus 1? Kan enggak. Ya. Demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan. Yang dilakukan oleh Tuhan mengambil 1 dari rusuk Adam atau bahkan sebagian dari bagian Adam itu adalah amputasi. Ya. Yang dimana amputasi itu tidak merusakkan unsur DNA, ya. Makanya rusuk Anda semua, para Adam, tetap komplit kan. Nah, karena Tuhan tidak merusak unsur DNA manusia itu, ya. Ya, bapaknya kakinya putus gara-gara kecelakaan, anaknya normal karena DNA-nya dari bapaknya tetap baik, ya, tidak rusak. Nah, bagaimana dengan pertanyaan dari Brother Roynaldo? Apa yang menjadi pertimbangan, apa yang harus kita lakukan? Karena di Alkitab itu seolah-olah perempuan itu disepelekan. Tampaknya demikian memang ya. Nah, seperti misalnya kayak
anak-anaknya Adam, dan kita menulis, kita membaca di sepanjang Kejadian pasal 5 ya. Itu semua yang ditulis laki-laki semua. Dan di Kejadian pasal 4 itu silsilahnya Kain, itu semuanya laki-laki. Tapi ingat, di antara anak-anak dari Kain itu ada satu nama perempuan, namanya Naamah. Ya. Kemudian nanti ada di anak-anak Adam ya, kita baca anak-anak Adam itu dalam Kejadian 5 ayat 4 ya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Artinya di sini selain anak laki-laki ada anak-anak perempuan. Itulah yang ditakutkan oleh Kain. Nanti kalau aku ketahuan bahwa aku yang bunuh Habel, nanti aku bisa dibunuh orang lain. Nah, orang lain ini siapa? Ya anak-anaknya Adam ini yang nggak ditulis. Kenapa? Karena di dalam secara historikalnya nama-nama ini tidak kurang menempatkan posisi penting dalam sejarah manusianya. Jadi kitab Kejadian itu bicara tentang sejarah kemanusiaan yang dimana manusia itu dimulai dari satu orang laki-laki, maka kemudian setiap keturunan itu diingat dari mana? Zakhar, ingat dari Zakhar, dari laki-lakinya. Maka kalau ada nama perempuan, pasti perempuan itu sangat penting sekali. Nah, saya tanya satu nama perempuan. Di kitab Kejadian ada Sarah, ada Hagar. Kira-kira Hagar ini penting nggak? Penting banget, ya. Jadi jangan menyepelekan satu nama pun nama perempuan di Alkitab. Kenapa nama Hagar menjadi sangat penting sekali, ya? Karena Hagar satu-satunya perempuan yang berani-beraninya memberi nama Tuhan, namanya apa? El Roy. Ada nggak perempuan lain setelah Hagar berani-berani ngasih nama Allah? Ada nggak? Sampai perjanjian baru ada nggak? Nggak ada. Cuman Hagar. Dan Hagar ini yang biasanya kita sepelekan perempuan ini, padahal ini perempuan penting banget. Itulah kenapa pada Galatia pasal 4 dibahas secara khusus oleh Rasul Paulus untuk membahas siapa sih Hagar itu. Kalau Anda membaca Galatia pasal 4 Anda akan kaget. Kita biasanya nganggap Hagar itu melahirkan Ismail yang nanti pada masa kemudian melahirkan anak-anak Ismail itu siapa? Agama Islam. Tapi kalau Anda membaca Galatia pasal 4, Hagar ialah Yerusalem yang sekarang. Artinya kalau Hagar Yerusalem yang sekarang, who is she? Israel. Ya, tapi itu bahasan jauh. Kita simpan saja untuk kapan-kapan nanti. Jadi kalau kita misalnya Alkitab harus dibaca apa adanya. Itu yang saya sebut sebagai pembacaan secara pesyat. Jujur lurus apa adanya. Kalau memang hanya menulis nama laki-laki ya sudah, nggak usah didebat. Kalau pengen kesetaraan gender ada, contohnya siapa? Deborah, ya. Ada kok contohnya. Makanya itu yang menjadi tatanan bagi Israel modern bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin negara, nggak usah pakai debat-debatan, nggak usah pakai fatwa, ya. Alkitab sudah bicara dan kita membaca Alkitab seperti apa adanya. Ya memang Alkitab itu budaya patriarki, demikianlah budaya patriarki. Kita sebagai perempuan demikian pula. Jadi kalau tatanannya kepala keluarga itu adalah laki-laki ya sudah, nggak usah didebat, kita mengikuti saja. Dan kalau kita baca tadi, perempuan dikasih porsi sebagai nabi, nabiyah. Perempuan dikasih porsi sebagai pemimpin negara yang paling top iya. Yang paling berhikmat sampai disebut sebagai Eshet Khail oleh Raja Salomo, Ruth, ya kan? Tapi ada satu loh, yang gak pernah diberikan kepada perempuan apa? Jabatan iman. Jabatan imam gak pernah dikasih kepada perempuan.
Nah, kepala keluarga nggak pernah dikasih kepada perempuan. Karena apa? Karena itu memang tatanan. Kalau itu sudah tatanan ya sudah, nggak usah didebat ya. Karena kerajaan Allah itu bukan demokrasi. Ya, tatanan Allah juga bukan demokrasi. Kalau demokrasi apa? Pemimpinannya bisa gantian, kepemimpinannya ada suksesi. Tapi kalau kerajaan Allah nggak pernah ada suksesi. Ya, kalau Allah adalah Avinu Malhinu, Bapa kami, Raja kami, ya dia terus Bapa kami, Raja kami. Nggak bisa didebat. Nah, untuk hal ini nggak usah didebat. Itu saran saya ya. Tapi kalau seandainya perempuan nggak bisa. Perempuan boleh kok jadi imam. Ya itu pilihan. Buat saya itu pilihan. Ya itulah sebabnya saya tidak mengambil pelayanan untuk urusan keimaman ya. Karena saya ya sudahlah ikuti saja Alkitab, kenapa sih gitu. Perempuan boleh ngajar boleh. Perempuan jadi nabi boleh. Jadi pemimpin boleh. Yang gak pernah dikasih di Alkitab loh ya. Apa? Imam ya sudah. Gitu. Cukuplah kita. Ada porsinya. Ada kok laki-laki yang gak bisa melakukan yang perempuan lakukan. Dan laki-laki gak pernah protes. Maka kita harus mengikuti teladan laki-laki yang gak pernah protes kepada perempuan. Apa? Beranak. Ya, untuk beranak laki-laki gak pernah protes. Tapi perempuan protes terus katanya gak ada kesetaraan gender. Coba kalau laki-laki minta kesetaraan gender. Ya, laki-laki harus bisa beranak. Mereka gak beranak. Nah itu makanya kita harus mengambil teladan dari laki-laki yang gak pernah protes untuk urusan beranak ini ya. Ya, oke. Jadi kesetaraan atau keadilan itu bukan keadilan sama rata. Buat saya keadilan itu proporsional. Perempuan diberi keadilan oleh Alkitab, oleh Tuhan sebagai pemimpin dikasih keadilan. Dikasih keadilan untuk bisa bersuara, dikasih keadilan. Tapi ada proporsionalnya. Kalau laki-laki adalah seorang pemimpin, ya, seorang panglima, yang nggak usah didebat itu. Seorang laki-laki yang di rumahnya sebagai panglima, dia nanti di kantor juga akan jadi panglima. Seorang laki-laki yang di rumah tidak dihargai oleh istrinya, dia nanti menimbulkan kerusakan di tempat kerjanya nanti. Karena itu akan berkaitan, apa yang terjadi di rumah akan berkaitan juga di tempat kerjanya atau di hal yang lainnya. Maka sebuah rumah tangga itu harusnya menjadi teamwork. Panglima dan deputi atau core warrior. Demikian. Ya, terima kasih Bu, boleh beri aplaus dulu untuk pertanyaan jawaban-jawabannya. Dan ini menjadi satu respon kita juga. Jadi Bapak Ibu menyikapi bagaimana orang-orang Kristen berpendapat mengenai feminisme ataupun mungkin mengakui feminisme sebagai satu bagian yang indah. Saya pakai kata indah karena itu bagian dari kehidupan manusia. Ada, sejarahnya ada. Tetapi memang terus kita orang Kristen perlu filter, selalu perlu filter. Kita ini perlu terus berkaca dan terus introspeksi. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Di sepanjang abad, kekristenan selalu perlu introspeksi. Makanya timbul satu pernyataan teologis, gereja harus reformis. Artinya terus memperbaharui diri. Gereja itu siapa? Bukan institusi, tetapi diri kita sendiri. Ya, silakan Bu. Saya lupa jawab satu pertanyaan Pak Ence, mohon maaf. Tentang Alkitab. Alkitab itu bukan buku sains. Tapi dia tidak bertentangan dengan sains. Ya. Ada satu buku bagus judulnya Sapiens. Yang nulis itu Yuval Noah Harari. Ya, Anda nggak usah lihat dia itu orang ateis atau apa. Tapi pemikirannya itu bisa memberikan trigger bagi kita. Jadi kalau Anda membaca buku Sapiens itu, dia memberikan satu brief history tentang manusia. Ya, mulai dari manusia neanderthal, terus manusia-manusia purba Jawa ya, Pithecanthropus erectus dan seterusnya yang ditemukan di Pulau Jawa dan seterusnya. Apakah ini akan bertabrakan dengan Alkitab kita? Nah, kalau menggunakan logikanya dia ya, dia itu membaca Alkitab, tapi karena dia itu ateis, maka dia membuang sisi teologisnya. Tapi dia membaca Alkitab.
Dia memandang bahwa penciptaan Adam adalah mula dari civilian of man. Jadi peradaban manusia itu bermula dari Adam. Nah bagi kita, seorang yang percaya bahwa dia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, itu bisa diselaraskan, bisa diharmonisasikan. Yuval Noah Harari memandang bahwa a day in the Adam and Eve in Eden itu merupakan mula dari civiliannya manusia. Yang dimana manusia-manusia yang mirip dengan manusia, ya, mungkin bukan manusia, mungkin sejenis kera, who knows, we don't know, ya kan? Jadi apa yang disebut dengan manusia neanderthal, apa yang disebut dengan Pithecanthropus erectus dan macam-macamnya itu, termasuk Flores man yang paling akhir ditemukan pada tahun 2002, ya, di Flores, yang umurnya itu lebih dari umurnya Adam, bisa nggak terjadi? Mungkin. Kenapa? Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga Tuhan menciptakan sesuatu, ya, macam-macamnya termasuk makhluk-makhluk. Mungkin pada saat itu ada di golongan binatang-binatang yang diciptakan itu mirip dengan manusia. Mungkin. We don't know, ya. We don't know. Nah, Anda tahu penciptaan ini matahari dan bulan diciptakan pada hari keberapa? Hari keempat. Padahal matahari ini kan sumbernya terang hari ini, ya kan? Tapi Alkitab mencatat apa? Jadilah terang dan terang itu jadi. Kapan itu terjadi? Hari pertama. Jadi artinya di sini terang itu ada sebelum matahari diciptakan. Dan pada hari yang keempat ini itu tumbuh-tumbuhan dan beberapa spesies sudah diciptakan kan? Nah, di sini artinya waktu, tahun-tahun, hari-hari itu penandanya apa? Bulan dan matahari kan? Kalender bulan, kalender matahari. Berarti itu baru terjadi pada hari keempat kan? Dan setelah itu, kapan Tuhan itu kira-kira memutar bumi tek gitu untuk bergerak pada porosnya? Kapan? Alkitab juga nggak nulis. Jadi periode 24 jam dalam satu hari itu kita nggak tahu kapan Tuhan muternya itu kapan. Nah makanya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat dan seterusnya itu saya lebih suka menerjemahkannya itu dengan satu periode. Karena kata yom dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya bermakna hari tapi juga bisa bermakna periode. Maka hari pertama, periode pertama, hari kedua, periode kedua, periode ketiga. Nah di antara hari-hari ini berapa panjangnya we don't know. Alkitab mengatakan satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Ya, 1:1000. Kenapa 1000? Anda harus tahu kata 1000 itu adalah ungkapan tak terhingga. Satu harinya Tuhan tak terhingganya manusia. Maka hari pertama yang disebut dalam kitab Kejadian pasal 1 itu adalah tak terhingganya manusia. Jadi kalau manusia mungkin ada satu spesies yang bukan Adam tapi badannya kayak Adam, simpanse kan kayak Adam, monyet juga kayak Adam kan? We don't know. Apakah itu betul-betul manusia? We don't know. Apa yang ditemukan oleh sains sebelumnya hari ini bisa salah, bisa dikoreksi, ya kan? Nah, kita nggak tahu. Walaupun uji karbon itu mengatakan ini umurnya 10.000 tahun, ini umurnya jutaan tahun, bisa saja uji karbon mengatakan demikian karena maksud hari dalam kitab Kejadian itu bukan 24 jam tapi periode. Nah periodenya ini periode hari-hari Allah. Kita nggak tahu. Makanya nanti bagaimana mengharmonisasikannya dengan manusia. Nah manusia yang sekarang ini nggak akan ada orang-orang keturunan lain di luar keturunan Adam. Semuanya keturunan Adam. Karena apa? Seandainya ada manusia mirip Adam, mereka pun akan punah. Punahnya kapan? Banjir Nuh. Itu semua hilang. Ya, hilang
Hilangnya kapan? Banjir Nuh dan hanya menyisakan satu keluarga Nuh. Dan dari Nuh yang punya 3 anak ini kemudian lahir bangsa-bangsa. Ya, maka kalau hari ini ditemukan yang mirip simpanse, mirip orang, ya, karena ditengarai bahwa orang-orang yang walaupun disebut sebagai sapiens, tapi tetap bentuknya nggak sama dengan tengkoraknya manusia atau tulang-tulangnya manusia hari ini. Bisa saja loh mereka mungkin spesies yang agak mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Bisa saja, dan itu umurnya jutaan tahun. Dan hari ini kalaupun itu ditemukan, berarti itu periode sebelum diciptakannya Adam dan hanya keturunan Adam yang hari ini ada. Nah, kalau misalnya memakai logikanya dari Charles Darwin, dan itu yang memulai dari orang itu nyari fosil-fosil, ya, itu kan gara-gara bukunya Charles Darwin. Ya, kalaupun itu ditemukan hari ini nggak bisa loh. Teori Darwin hari ini bisa sangat salah. Kenapa? Teori Darwin itu ditemukan ketika orang-orang itu belum tahu tentang genetika DNA. Ya, DNA saya dengan DNA-nya Ibu Yuliana bisa sangat berbeda. Seperti fingerprint, ya. DNA manusia itu seperti fingerprint, sangat berbeda. Dan bisa diketahui ini bapaknya siapa, anaknya siapa, keturunan berapa itu bisa diteliti. Ya. Nah, kalau DNA hari ini itu ditemukan pada zaman Charles Darwin itu menemukan teori evolusinya, itu hari ini bisa kita tolak. Karena DNA-nya berbeda. Dan kok bisa-bisanya hanya zaman dahulu saja kera jadi manusia. Kalau memang kera bisa jadi manusia, kenapa monyet-monyet hari ini nggak jadi manusia gitu kan? Oh, waktu itu cuma terjadi 1 kali ledakan, enak aja suka-suka lu ngomong begitu gitu kan? Harusnya kalau hari itu ada, hari ini juga ada. Maka teori Darwin sebenarnya sudah patah ketika ilmu tentang ilmu genetika rekayasa dan genetika rekayasa pun nggak bisa DNA, ketika DNA itu ditemukan, apalagi DNA pada tahun 1884 itu oleh Sir Alex Jeffrey itu ditemukan itu seperti fingerprint, itu pasti teori evolusi sudah runtuh. Tapi kenapa ya? Saya tanya. Teori evolusi sampai hari ini diajarkan mulai anak SMP. Sudah diajari ilmu evolusi kan? Kenapa teori yang salah ini tetap diajarkan? Nah, itulah ilmu. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus melihat bahwa suatu hipotesis boleh salah. Yang nggak boleh salah itu apa? Firman Tuhan. Ya, hipotesisnya Charles Darwin boleh salah dengan penemuan DNA. Tapi walaupun salah, kenapa tetap diajarkan? Karena sekolah itu tidak mengajarkan mana benar mana enggak, tetapi sekolah mengajarkan logika. Ya, jadi logikanya Darwin itulah yang dipelajari. Kita sekolah kadang-kadang banyak loh dokter-dokter ternyata jadi pengusaha. Ya, orang-orang yang sekolah ekonomi sekarang jadi akupunturis gitu kan. Padahal dia nggak sekolah dokter tapi dia sekarang milih jadi akupunturis. Orang bisa berubah, sekolah orang bisa salah tapi Anda nggak usah takut sekolah ya, adik-adik mahasiswa. Oh, saya salah sekolah, saya ngambil kedokteran, nggak pernah ada salah ya. Karena sekolah itu mengajarkan logika. Logika di sekolah tetap akan berfungsi dan bermanfaat sampai hari ini karena sekolah kita diajarkan logika. Jadi saya walaupun teori ini salah, saya nggak komplain seandainya teori evolusi tetap diajarkan pada anak-anak SMP supaya mereka tahu bahwa ada perkembangan dari ilmu pengetahuan. Mulai dari orang berpikir secara sangat primitif sampai sangat modern seperti hari ini, sampai intelektual itu sudah ada artificialnya, artificial intelligence. Demikian Pak Hence. Alkitab memang bukan kitab sains tapi dia tidak bertentangan dengan sains. Walaupun saya memakai logika dari seorang ateis, tapi kita bisa melihat bahwa
dari diri Adam itu mula dari suatu civilian of the world, mula dari sisi orang itu beradab, ya. Jadi kita nggak usah pakai saling serang antara yang ateis dengan yang tidak ateis. Ya, kita bisa bersepakat, oke, kamu nggak mempercayai Tuhan, tapi kamu tahu ada satu titik di mana civilian of man itu dimulai dari Adam, dan pemikirnya itu hari ini kita kenal sebagai Yuval Noah Harari. Demikian. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Oh, yang kedua. Apa lagi ya? Ya, makna lain dari rusuk itu. Oh ya, makna lain dari rusuk ya. Waktu saya menjelaskan ini mungkin Pak Ence belum datang ya. Oke, jadi kata sela itu bisa bermakna rusuk, tapi ada yang memaknakan itu sebagai bagian. Ya, dua-duanya bisa kita benarkan dengan argumen-argumen tadi yang sudah kita sampaikan ya, bahwa memang perempuan adalah bagian dari laki-laki. Itulah sebabnya pada pernikahan mereka menjadi satu daging. Karena perempuan itu sela, kata sela, walaupun dalam bahasa Ibrani modern sampai hari ini itu artinya rusuk. Tapi ada yang mengartikan bahwa rusuk itu bukan rusuk, satu rusuk saja, tetapi separuh bagian dari laki-laki itu. Jadi dua penafsiran ini boleh kita terima dua-duanya. Sebab apa? The genius of N. The tyranny of the or. Jadi beda tafsir nggak usah kita benturkan terus berantem, nggak usah ya. Dua-duanya baik kok. Misalnya perempuan diciptakan separuh dari laki-laki. Itu kita semua juga tahu ya. Ada lagu separuh nafasku, kamu separuh nafasku ya. Separuh aku itu kamu, kata Ariel Noah ya kan. Terus apa lagi ya. Garwo, sigarane nyawa. Belahan dari nyawaku. Nah, itu filsafat Jawa. Dua-duanya kita bisa artikan itu Pak Ence ya. Oh, makna figurat tentu saja ya. Tadi seperti yang disebutkan oleh Roy ya. Roy bilang, kenapa kok nggak dari tulang kaki? Nah, nanti dia diinjak. Kenapa nggak dari kepala supaya dia jangan jadi kepala? Tapi kalau bagian dari toraks di sini, toraks di sini itu apa? Memeluk. Nah, jadi persatuan itu selalu memeluk. Nah, itu kalau dari sisi filsafatnya Pak Ence. Nah, ini bisa dikembangkan ya. Silahkan khotbahkan ini bahwa memang kalau bagian di tengah ya, di mana toraks diambil dari toraksnya itu adalah bagian dari dirinya, suatu center ya. Centernya orang kan di sini, jantung itu di sini ya. Di dekat jantung, di dekat jantungnya laki-laki. Perempuan itu diciptakan, demikian. Ya, silakan. Oh, door, oke. Oh, oke. Ya, jadi seperti tadi ya. Betul Bapak, betul. Ketika tadi Tuhan yang saya gambarkan sebagai bedah torak ya. Bahwa ketika diambil tulang rusuk itu, kemudian Tuhan fayizgor, menutup pintu. Tuhan menutup pintu dari Adam itu, kemudian diciptakan si perempuan ini. Jadi bisa untuk khotbah bisa dikembangkan apa saja Pak Ence. Ya. Oh, mohon maaf, saya lupa lagi. Ya. Kadang kalau sudah ngomong terus, iya, oke. Nah, kita baca ayatnya deh. Di mana ini ya? Tunggu. Kejadian 3 ayat 16 ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu dan engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Oke. Kita masih baca pakai bahasa aslinya ya. Ve'el ishek, dan kepada suamimu tesyukatek ya. Kata tesyuka itu bukan hanya berarti birahi tetapi longing
Longing itu mencari terus. Nah, kemudian ketika engkau longing kepada dia, maka dia akan berkuasa. Jim shall bo, ya. Maka dia akan berkuasa atasmu. Nah, ini secara filsafat, perempuan ini telah mengambil kekuasaan dari suaminya, ya. Yang dimana suaminya kemudian nurut sama dia. Yang artinya perempuan ini adalah figur yang pertama kali mendengar si ular itu berkata, kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi siapakah yang pertama kali tergoda untuk keinginan menjadi seperti Allah? Apakah ketika dia makan itu dia menjadi seperti Allah? Iya, betul. Dia menjadi seperti Allah. Apa? Tahu yang baik dan yang jahat. Tapi kan ada eksesnya. Eksesnya itu apa? Ketidakberdayaannya. Nah, secara filsafat ini bisa berlaku bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk kita semua. Ketika kita itu punya obsesi terhadap sesuatu untuk mendapatkannya, ya. Bukan Anda yang sedang berkuasa untuk mendapatkan itu, tapi Anda yang dikuasai oleh obsesi itu. Demikian juga perempuan yang punya obsesi untuk menguasai laki-lakinya, maka laki-laki itulah yang akan menguasaimu. Nah, jadi kata tesyuka di sini adalah bukan dalam artian birahi seksual saja, tentu saja ya, laki-laki perempuan ada, ya, ada keinginan birahi baik laki-laki maupun perempuan. Tapi apakah perempuan saja? Sebenarnya ayat ini juga bicara tentang keinginan perempuan itu yang tidak pada tempatnya, yang dimana dia itu tergoda oleh bujukan iblis menjadi seperti Allah. Dia tergoda. Hawa yang pertama tergoda oleh bujukan iblis. Itulah sebabnya nanti di bagian lain dari Perjanjian Lama itu ada satu penggambaran yang membuat Raja Salomo itu sangat kagum dengan satu perempuan, ya. Di mana ditulisnya? Di kitab Kidung Agung, ya. Salomo dituliskan bahwa dia memiliki 700 permaisuri, 300 gundi, dan darah-darah yang tak terhitung jumlahnya. Tapi satu di antara mereka nggak ada yang tertambat di hati Salomo. Ya, kenapa? Keinginannya untuk memiliki perempuan, dia tidak mendapatkan kepuasan dari perempuan itu. Dua perempuan yang ditulisnya pada masa tuanya, dua-duanya bukan istrinya. Satu tadi apa? Neneknya, Ruth. Dia nggak punya istri seperti Ruth. Yang kedua siapa? Gadis Sulam. Ya, gadis Sulam adalah gadis biasa, kulitnya hitam tapi cantik. Nah, kenapa kulitnya hitam? Karena dia pekerja kebun anggur. Dia ambil itu perempuan hitam tapi cantik. Aku nggak pernah punya yang gini. Ambil dia, kata si Salomo. Ambil. Ketika dia ambil, ternyata perempuan ini sudah punya pacar. Siapa pacarnya? Kekasihnya, gembala yang di kampungnya. Dibawa ke perkemahannya. Ketika ditanya, mau dijadikan ratu, perempuan ini nggak tergoda, ya, oleh harta nggak tergoda. Dia ngomongnya dalam bahasa Ibrani itu apa? Ani ledo di vedodili. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Biar kamu Salomo, raja yang kaya, muda, berkuasa, aku nggak tertarik. Aku milik kekasihku. Itu kata si gadis Sulam. Waktu di perkemahannya di Israel Utara. Oke, si Salomo bilang, dia barangkali belum tahu berat gua itu kayanya kayak apa. Bawa dia ke Yerusalem, ya. Dibawa ini si gadis Sulam ini ke Yerusalem untuk datang lebih dahulu. Setelah itu Salomo datang nyusul bersama bala tentaranya, datang dengan kemuliaannya sebagai raja, pakai mahkota, seolah-olah dia mau mengawini perempuan itu. Tapi perempuan itu tetap ngomong apa? Ani ledodi vedodili.
Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Nah nanti kemudian pada pasal yang ke-6 itu adalah bagian yang paling erotis dari kitab Kidung Agung yang menyebutkan bahwa aku itu mau naikin kamu. Apa? Intercourse. Satu-satunya kata intercourse itu hanya pakai kata naik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kitab Kidung Agung ini kitab porno, pornonya di mana saya tanya? Orang intercourse saja dibilang cuma naik kok. Ya memang ada gugusan, buah dada perempuan, tapi itu kan biasa. Kalau Anda melihat buah dada perempuan dalam pemikiran yang sehat dan normal, ya kita semua nyusu dari payudara ibu kan. Apa pornonya saya tanya? Ya, apa pornonya? Ya. Kalau kitab Kidung Agung dibaca dengan sehat, itu justru apa? Milhama, suatu pertempuran. Ada perempuan desa, miskin, digoda oleh Salomo, oleh kekayaannya, enggak berhasil. Diperlihatkan kekuasaannya, enggak berhasil. Digoda secara seksual pun, aku pengen naik kamu. Intercourse sama kamu. Enggak berhasil juga. Nah, di sini Salomo menggambarkan ini loh, figur Hawa yang tak tergoda. Ketika dia tidak tergoda, tesyukah, maka godaan itu tidak akan menguasainya. Ketika perempuan ini birahi terhadap laki-lakinya, ingin menguasai suaminya, maka suaminya lah yang akan menguasai dirinya. Inilah tatanan Alkitab, setiap keinginan itu bukan memerdekakan kita, tetapi apa? Justru mengurung kita di dalam keinginan. Itulah sebabnya di dalam suatu tingkat spiritualitas tertinggi, tesyukah, keinginan, hasrat dan libido ini. Nah, libido itu jangan selalu ngomong seksual dong, jangan dong. Ya. Libido bisa macam-macam, libido kuasa, libido dapat duit, libido kekuasaan, semua itu menguasai kita. Kalau sampai di suatu titik kita, Tuhan, semuanya ada. Aku nggak akan ingin. Nanti Anda baca Mazmur pasal 23. Adonai Roy, lo eskar. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tak perlu ingin. I shall not want. Baca King James-nya itu keren, ya. Terjemahannya apa? God is my shepherd. Kalau God is my shepherd, apa? I shall not want. Nah, I shall not want ini adalah gambaran dari apa yang dijabarkan di dalam kitab Kejadian tadi, Kejadian 3 ayat 16, ya, bahwa keinginan, libido, hasrat, birahi, itulah yang akan menguasaimu. Kalau kamu sudah nggak ada keinginan, Tuhan, semuanya aku punya. Kalau Tuhan adalah gembala kita di titik kerohanian Daud yang tertinggi, dia bicara apa? I shall not want. Aku nggak perlu ingin Tuhan. Aku ingin apa lagi kalau Tuhan itu adalah gembala kita? Wow, kalau ini kita teruskan lagi, ketika seorang gembala digambarkan, ya, kenapa kok selalu gembala? Sampai sekarang hari ini gereja juga dikatakan sebagai penggembalaan. Karena dari awal seorang yang dikatakan orang benar, siapa dia? Habel. Habel orang benar. Kerjaannya Habel itu apa sih? Gembala. Ya. Dan kemudian leluhur Israel, semuanya gembala. Mulai Abraham, Isa, Yakub, ya, Yehuda, Daud sendiri dia adalah seorang gembala. Mereka tahu bahwa dari sinilah tatanan dari gembala itu. Gembala selalu memberikan makanan bagi anaknya. Nah kalau gembala itu memberikan makanan bagi domba-dombanya, artinya yang sebagai pelayan ini siapa? Domba apa gembala? Gembala dong, ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, tahu nggak kira-kira wujud dari penggembalaan yang benar ini? Ditunjukkan oleh Yesus sebelum kematiannya di kayu salib. Ada yang tahu nggak kira-kira apa latar belakang dari Yesus Kristus mencuci dari kaki murid-muridnya? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Jubahnya dibuang, kemudian diikat pinggangnya, diambil ember, dia duduk bersimpuh,
mencuci kaki murid-muridnya. Ketika murid-murid melihat Yesus mencuci kaki murid-muridnya, mereka di situ barulah teringat bahwa kata berkat dalam bahasa Ibrani itu berkaitan dengan apa? Lutut. Ada yang tahu? Lutut. Berkat itu barak, itu kata dasarnya itu dari berek. Berek itu apa? Lutut. Berkat itu lutut. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, berarti Tuhan sedang melututi kita, membasuh kaki kita, ngasih makan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pelayanannya sudah hebat, Anda bilang melayani Tuhan toh, nggak usah sombong. Karena Andalah yang dilayani Tuhan, Tuhan yang menekukkan lutut untukmu. Karena barak itu berek, berkat itu lutut. Ketika kita diberkati Tuhan, kita sedang dilayani oleh Tuhan. Nah kalau kita dilayani oleh Tuhan, yang dimana Tuhan itu adalah gembala kita, itulah sebabnya di titik tertentu, titik tertinggi spiritualitas dari Daud, apa dia bilang? Aku gak perlu ingin. Untuk apa aku ingin? Karena Tuhan adalah gembalaku. Apa yang aku inginkan? Kalau Tuhan gembalaku, kalau Tuhan saja menekukkan lututnya untuk kita, kita perlu apa lagi? Nah, ketika kita tidak ada keinginan, maka keinginan itu tidak menguasai kita. Ya, demikian Pak Angel, kira-kira bisa menjawab. Baik, terima kasih. Terakhir kita beri aplaus ya buat Bu Rita. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung sesi. Tadi sudah ada cukup banyak pertanyaan dan jawaban-jawabannya juga saya percaya sudah memberkati kita semua. Bukan hanya memuaskan ya, memberkati. Jadi itu biarkan jawaban itu menjadi bagian dari kita. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan bagi kita semua untuk hari ini jangan lupa malam nanti pada pukul 7 kita akan bersama-sama dalam ibadah KKR. Jadi Bapak Ibu yang datang hari ini, tolong kasih tahu, coba bilang kiri kanan, datangnya nanti malam jam 7, kasih tahu kiri kanan. Ya dong, datang KKR, datang seminarnya pagi masa malamnya nggak datang ya. Kita mau datang nanti malam jam 7, kita akan sama-sama ibadah di sini. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian silakan ajak saudara-saudari, teman-teman, rekan, kolega kerja untuk boleh sama-sama hadir di dalam ibadah KKR. Supaya boleh sama-sama kita menikmati lawatan Tuhan, diberkati, dipimpin Tuhan. Dan hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terakhir Ibu Rita boleh kesediaannya untuk closing statement dalam seminar kita pada hari ini. Terima kasih kehadirannya dan kesabarannya. Sampai siang ini sudah mulai lapar kan? Ya kita sudah belajar banyak tentang keindahan Alkitab dari kupasan bahasa asli Ibrani dan juga filsafat Yahudinya. Kiranya ini menjadi suatu kekayaan bagi kita ya. Pelajaran-pelajaran teologi yang sudah kita pelajari dari teologi barat, nggak apa-apa, bukan dibuang, tetapi yang kita dapatkan siang ini adalah untuk memperlengkapi. Dan kalau kita belajar dari barat dan timur, bayangkan Anda nanti jadi orang yang kaya akan pengetahuan dan hikmat ya. Dan saya juga sudah bersama-sama memberikan kepada Anda perbedaan-perbedaan tafsir yang dimana dalam perbedaan tafsir kita pun harus arif ya. Kalau tafsir itu tidak terlalu mengubah sisi doktrinal dari Alkitab, ya sudah terima saja. Seperti tadi Stella, apakah bermakna rusuk ataukah separuh dari Adam itu. Dua-duanya baik, ya udah dua-duanya terima saja. Kita lentur terhadap suatu tafsir, tafsir ya. Tafsir yang saya berikan hari ini pun bisa didebat ya. Apalagi kita bisa bertanya jawab, saya bukan khotbah, kalau khotbah kan monolog. Nggak bisa dikoreksi, saya bisa dikoreksi ya. Pelajaran kita yang kita pelajari di sini adalah untuk koreksi juga. Dan kiranya ini semua memberikan satu kekayaan bagi kita semua untuk terus cinta Alkitab dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Rita, sekali lagi beri aplaus buat Ibu Rita. Dan
pengumuman untuk kita semua, selain tadi ada KKR nanti malam, hari ini juga diadakan bazar. Jadi Bapak Ibu ketika keluar nanti boleh belanja-belanja ya bazarnya Bapak Ibu, kita saling support dan jangan lupa setelah selesai ini jangan langsung pulang. Ada sesi foto bersama ya. Mohon teman-teman boleh kumpul sejenak, boleh berdiri depan, kita akan foto bersama dengan Ibu Rita. Dan untuk hari ini mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri sesi hari ini dan juga mohon sekali lagi kesediaan Ibu Rita pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bu. Bapak Surgawi, terima pimpinanmu pada kami, sehingga kami boleh mempelajari firman-Mu dan khusus Tuhan yang membukakan cakrawala pemahaman kami dan memberikan kami hati yang terus untuk selalu ingin mendengar firman-Mu dan menggali makna-maknanya untuk dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan pada kami, kesehatan, juga keamanan kami, bagi kami dan keluarga ini, berkati gereja ini, berkati Pastor Esra dan Ibu dan semua jemaat yang digembalakannya. Tuhan, terima kasih terselenggaranya acara ini. Tuhan memberkati Kota Makassar, memberkati kami yang di Indonesia, semuanya Tuhan aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh pulang dengan berkat yang dari Engkau saja. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk sejenak sambil dipersiapkan nanti kita kumpul di depan ya Bapak Ibu untuk berfoto bersama.